Dia jadi dewa pedang terkuat di dunia. Tapi sebenarnya, selalu mimpi pengen jadi penyihir. Setelah mati bawa penyesalan mendalam, dia malah kembali ke masa lalu saat takdirnya ditentukan. Kali ini, gak bakal ada keluarga, tuntutan, atau takdir apapun yang bisa memaksa pedang ke tangannya lagi. Dia bertekad menguasai sihir impiannya. Bisakah ahli pedang terkuat dalam sejarah berubah jadi penyihir yang jauh lebih hebat? Meskipun seluruh dunia mencoba menghalanginya, monster adalah musuh umat manusia yang melahap seluruh peradaban mereka. Ada dua jalan bagi mereka yang menantang monster ini. Para penyihir menggunakan mana di udara demi menciptakan keajaiban, mencoba melawan balik dengan kekuatan sihir mereka. Tapi monster itu malah merong keras dan langsung menyerang balik. Membuat para penyihir berteriak histeris ketakutan setengah mati. Sialan, monster itu melayang tepat di atas mereka. Manusia melatih fisik mereka mati-matian dan merilis teknik supernatural. Tapi cuma ada satu jalan keluar. Sang monster kemudian melepaskan seluruh kekuatan sihirnya dan menciptakan lautan api yang sangat membara. Mungkin jalan ini bakal menenggelamkan mereka dalam keputusasaan. Di saat genting itu, orang-orang kehilangan arah. Tiba-tiba, kilatan cahaya super terang terpancar ke segala penjuru. Tapi mendadak Oscar memutuskan buat menolong mereka dan langsung menerjang si monster. Naga itu terkejut setengah mati saat melihat bayangan Oscar di matanya yang ketakutan, dan sedetik kemudian, monster raksasa itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Atau mungkin mereka bakal mencapai akhir dan menjelma jadi pahlawan legendaris. Saat itu, semua orang mulai bersorak meneriakkan nama Tuan Oscar si Pedang Suci. Mereka benar-benar tidak percaya dia bisa sampai secepat itu. Mereka sangat berterima kasih karena telah diselamatkan. Oscar cuma menjawab, kalau sisanya terserah mereka lalu pergi begitu saja secara diam-diam. Semua orang bersorak gembira. Dia memilih jalan pedang dibanding sihir, menjadi pendekar pedang terkuat yang menyandang gelar Sang Pedang Suci. Saat mendengar seseorang memuji betapa indahnya itu, dia langsung berbalik. Seorang pria tampak memamerkan sihirnya ke gadis kecil sambil berkata bahwa inilah yang disebut sihir. Melihat sihir itu, dia langsung terpaku kagum, meskipun dia dihormati banyak orang. Sejak kecil dia sebenarnya sangat tertarik pada sihir. Dia merasa sangat bahagia saat merasakannya, dan hasrat itu tidak pernah padam sampai sekarang. Dia terus berlatih ayunan pedangnya di lapangan terbuka. Dua pemuda tampak memperhatikannya, sambil berbisik betapa rajinnya sang master berlatih setiap pagi. Dia tidak pernah absen latihan sedikit pun. Awalnya area ini cuma tanah tandus biasa saat dia mulai berlatih dulu. Tapi, karena latihan gilanya setiap hari, tanah di sekitarnya perlahan ambles membentuk kawah besar. Sang murid melongo saking terkejutnya sambil menelan ludah heran. Lalu temannya bertanya soal barang bawaannya. Dia teringat surat di tangannya dan langsung berteriak memanggil sang master dengan penuh semangat. Rupanya ada surat penting dari ibu kota. Dia berlari mendekat dan menyerahkannya. Oscar membacanya dalam keheningan, membuat muridnya bertanya cemas, apakah ada kabar buruk di dalamnya. Oscar menjawab, kalau mereka ingin memberinya medali kehormatan karena sukses membantai Nagandul. Andai saja mereka tidak memanggilnya untuk urusan sepele begini. Kix menggaruk kepalanya heran mendengar keluhan sang guru berprestasi itu. Dia sebenarnya bisa melamar jabatan apapun di pemerintahan pusat, tapi dia malas terlibat perang faksi politik. Lagi pula tempat bisin begitu tidak cocok untuk latihan tenangnya. Sang murid menatap tangannya dengan takjub lalu bilang, kalau master sangat mencintai seni pedang. Oscar cuma tersenyum tipis sambil membantahnya. Dia memilih jalan ini murni karena ayahnya yang seorang pendekar menyuruhnya begitu. Muridnya kaget setengah mati mendengar pengakuan jujur itu. Dalam hati, Oscar membenarkan kalau dia memang tidak pernah memilih jalan pedang atas kemauan sendiri. Meski begitu, Kix bilang dia tetap merasa iri padanya. Master jelas punya bakat alami yang luar biasa. Kix sendiri memilih jadi pendekar. Tapi belakangan ini dia merasa sangat bimbang. Bagaimana kalau jalan pedang ini salah, dan dia malah melewatkan takdirnya sebagai penyihir. Penyihir menyerap kekuatan dengan mengalirkan mana melalui jalur energi di tubuh mereka. Tapi energi fisik dan mana itu bertolak belakang. Menyatukan keduanya ibarat memasukkan gelembung udara ke pembuluh darah. Taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Jika mana dipaksakan mengalir lewat jalur fisik, tubuh tidak akan kuat menahan bebannya. Begitu pula sebaliknya, lama-kelamaan organ tubuh bagian dalam bakal hancur perlahan. Oscar menepuk pundaknya dengan santai lalu menasihati,
agar dia fokus latihan saja tiap kali pikirannya sedang kacau. Siapa tahu, suatu saat dia bisa tumbuh jauh lebih kuat dibanding gurunya sendiri. Kix merasa malu, sekaligus sangat senang mendengarnya. Malamnya, saat berbaring di tempat tidur, Oscar baru sadar kalau dia sudah bicara terlalu banyak pada muridnya itu. Seharusnya dia diam saja tadi. Dia memandangi kedua telapak tangannya sendiri sambil merenung, bagaimana kalau dia sebenarnya punya bakat sihir yang terpendam sejak dulu. Sungguh pikiran yang mengganggu konsentrasinya. Tapi tiba-tiba kekacauan langsung dimulai di sini, terdengar ledakan dahsyat di dekatnya, rumah mulai dilalap kobaran api besar, disertai pusaran energi sihir yang sangat pekat. Salah satu penyihir mengangkat tongkatnya, sementara yang lain bertanya, apakah targetnya sudah mati? Dia menjawab kalau musuh mereka adalah Master Pedang, jadi mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Tiba-tiba, ledakan keras kembali terdengar saat Oscar menerobos keluar dari kobaran api. Para penyihir ini jelas gerombolan profesional yang sangat terlatih. Mereka mulai menyerang Oscar habis-habisan menggunakan sihir hitam untuk menciptakan pusaran api yang mematikan. Oscar mengernyitkan dahi menghindari serangan itu, lalu mendadak melesat ke arah penyihir paling senior dan langsung menodongnya dengan pedang tajam. Terkejut setengah mati, si penyihir malah memperlihatkan Kix yang disandera. Lalu menyuruh Oscar membuang senjatanya jika tidak ingin muridnya terluka. Kix menangis ketakutan sambil gemetaran parah. Oscar bertanya dengan dingin, apa kemauan mereka sebenarnya? Si pemimpin menjawab, kalau mereka jelas menginginkan nyawanya malam ini. Oscar bilang dia sama sekali tidak ingat pernah berbuat salah atau merugikan orang lain selama hidupnya. Penyihir itu tertawa sinis dan mengejek kepikunannya, lalu menegaskan, kalau tidak ada ampun bagi target mereka. Bukan cuma pendekar pedang, tapi juga penyihir. Salahkan saja bakat terpendamnya yang terlalu berbahaya itu. Oscar semakin bingung dan mendesak apa maksud perkataan aneh tersebut. Si penyihir menjawab kalau dia toh bakal mati di sini. Jadi tidak perlu tahu apa-apa lagi sambil mengangkat tongkatnya. Tiba-tiba Kix berteriak histeris menyuruh sang guru mengabaikannya karena dia sudah siap mati. Oscar tersenyum, santai mendengar keberanian muridnya. Tapi perhatikan baik-baik ekspresi musuh yang tiba-tiba membeku heran. Oscar berkata, kalau perhitungan licik mereka malam ini gagal total, karena muridnya tidak boleh diremehkan. Sadar rencananya berantakan, si penyihir panik lalu mengarahkan tongkatnya ke depan. Puluhan proyektil cahaya mematikan langsung melesat sangat cepat mengincar tubuh Oscar. Detik berikutnya, ledakan dahsyat memicu kepulan debu tebal yang menghalangi pandangan. Si pemimpin menunggu dengan cemas, namun terkejut mendapati anak buahnya justru tewas mengenaskan satu persatu. Kix berhasil melepaskan diri dari rantai sementara Oscar berdiri menahan luka dengan darah bercucuran di tubuhnya. Si pemimpin menggerutu kesal karena tidak habis pikir dengan kegilaan para pendekar pedang ini. Saat itulah, Kix langsung berlari kencang sambil berteriak histeris memanggil masternya. Musuh merasa tugas mereka selesai lalu buru-buru melarikan diri dari sana. Kix segera menghampiri Oscar yang langsung bertanya dengan cemas, apakah muridnya terluka atau tidak. Kix sangat panik melihat gurunya bersimbah darah dan menangis histeris kebingungan harus melakukan apa. Oscar hanya tersenyum tenang sambil menjawab bahwa sebagai seorang ksatria pedang, dia sudah lama siap menghadapi kematian. Kix terus merong sejadi-jadinya sambil meminta maaf atas kelemahannya sendiri. Oscar menepuk kepalanya dengan lembut dan memintanya tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Air mata Kix terus mengalir tanpa henti. Di detik-detik terakhirnya, Oscar berpikir andai saja dia seorang penyihir agung, mungkin takdirnya bakal berbeda. Keinginan masa kecilnya itu kembali muncul, setelah sekian lama dia coba menepisnya lewat ayunan pedang. Dia mengepalkan tangannya yang gemetar, dulu dia memang bangga saat semua orang menatapnya penuh kekaguman. Tapi sekarang rasa senang itu menguap tanpa sisa. Tiba-tiba kesadarannya terbangun, di tengah hutan rindang yang hijau, tentu saja dia kaget, karena harusnya dia sudah mati. Saat Oscar melihat ke sekeliling, matanya terbelalak lebar mengenali tempat ini sebagai desa kelahirannya, Yaisen. Padahal dia jelas sudah mati. Tapi fenomena apa ini? Sebuah pedang dan beberapa surat tergeletak di sampingnya, membuat Oscar sadar kalau ini adalah surat undangan pendaftaran akademi. Di kerajaannya, setiap anak laki-laki yang akan menginjak usia 15 tahun bakal menerima dua jenis surat undangan, yaitu undangan untuk masuk Akademi Sihir dan Akademi Pedang. Para kandidat bebas memilih jalan mereka sendiri,
lalu melapor ke akademi pilihan dengan membawa surat undangan. Tapi tunggu, apakah dia benar-benar kembali ke masa lalu? Sepertinya sekarang dia baru berusia 14 tahun dan bahkan belum memulai jalan pedang. Saat berdiri, dia melihat seorang pria dengan tatapan mengancam yang bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria itu menatap Oscar. Sang anak itu adalah ayahnya. Oscar pun langsung tersentak, bingung harus merespons apa. Jika dia benar-benar kembali ke masa lalu, ayahnya memang masih hidup. Sang ayah berkata bahwa belakangan ini dia mulai malas berlatih. Apakah dia pikir dirinya sudah tidak butuh latihan lagi? Oscar hanya bisa menundukkan kepala, meski tahu kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Di momen itu, dia bimbang apakah harus jujur kepada ayahnya kalau dia ingin menjadi penyihir. Ayahnya adalah seorang ahli pedang hebat dengan banyak murid, dan sebagai anak, tentu saja dia harus belajar anggar darinya. Ayahnya sempat memuji pencapaiannya dengan bangga. Namun begitu dia berani menyinggung soal dunia sihir yang berkilauan dan indah, sang ayah langsung mencengkeram erat tangannya demi menegaskan bahwa jalan sihir itu hanyalah ditakdirkan untuk orang-orang yang bermental lemah. Sebagai anaknya, dia tidak butuh apa-apa selain sebilah pedang. Oscar kecil pun sangat ketakutan saat itu. Sejak hari itu dia terpaksa terus berlatih pedang demi ayahnya. Hatinya mendamba sihir, namun raganya terikat pada pedang. Tiba-tiba ingatan kematiannya melintas cepat. Oscar pun sadar ini sudah cukup. Kali ini dia akan memilih jalannya sendiri. Dengan penuh keyakinan, dia menatap ke depan secara langsung. Sang ayah seketika bertanya apa alasan kuatnya sampai berani bolos latihan hari ini. Oscar dengan sangat tenang menjawab bahwa dia sudah memegang pedang sejak masih balita. Sang ayah langsung tegang dan bertanya kembali dengan nada heran. Nah, lihat ini, tiba-tiba puluhan pedang sihir langsung muncul mengelilinginya diiringi angin kencang. Para pendekar pedang di sekelilingnya langsung bersiap melindungi diri mereka dari embusan angin kencang itu. Oscar terus menatap tajam mata ayahnya, sementara orang lain sangat heran melihatnya bersikap tenang. Oscar tidak merasakan ketakutan apa-apa. Sang ayah menatapnya dalam diam lalu berkata bahwa dia tahu anaknya tidak sedang bercanda. Dia merentangkan tangan, menepuk pundak sang anak, dan berjanji jika Oscar terus sehebat ini, maka kelak seluruh serikat pedang miliknya akan diwariskan kepadanya. Anak-anak itu kesal karena tidak paham maksudnya. Begitu ayahnya pergi berbalik arah, Oscar mulai merenung. Tiba-tiba saja, pundaknya ditepuk kasar dari belakang. Ternyata itu geng anak nakal yang bertanya, apakah Oscar tahu betapa mereka sudah sangat menantikan liburan panjang ini untuk menyiksanya. Mereka sudah lama tidak latihan bersama. Sialnya, Oscar langsung teringat mereka adalah samsat hidup yang kerap kali dipilih oleh ayahnya untuk diajak tanding. Sejak masuk akademi, mereka berhasil membangkitkan energi mental lalu mulai melampiaskan dendam lama bermodus latihan biasa. Oscar mendadak berhenti di depan lawannya yang langsung menyuruhnya bersiap. Dia tahu sekarang tidak memiliki energi pedang, menciptakan jarak kekuatan sangat besar. Kelemahan yang mustahil ditutupi Tori saja. Dia langsung berjalan santai menuju sungai, membuat lawannya bingung memikirkan rencananya. Oscar hanya menjawab terima kasih telah menemani selama ini. Sang lawan terbelalak kaget saat Oscar tiba-tiba melempar pedangnya langsung ke dalam air. Semua anak langsung berteriak histeris melihat tindakan gila itu. Apakah si pengecut ini mencoba melarikan diri? Mereka mulai tertawa mengejek, berteriak bahwa sungguh memalukan bagi pendekar pedang yang menolak bertarung dan memilih kabur terbirit-birit begitu saja. Tiba-tiba saja dia berlari lurus ke arah lawan sambil menegaskan tidak akan bertarung memakai pedang lagi, melainkan dengan sihir. Dia berbalik badan, tersenyum lebar, dan menatap dingin mereka. Detik itu juga lawannya langsung menyerang sambil berteriak bahwa ketiadaan pedang bukan jaminan dia menyerah kalah. Dia menggunakan kekuatannya penuh, membuat Oscar merenungi bagaimana energi pedang memperkuat fisik. Namun di detik berikutnya, dia cuma menendang pelan lawannya sambil mengejek. Pedang itu harusnya menjadi perpanjangan tangan, bukan cuma mainan. Bocah itu berteriak murka dan terus mengayunkan pedangnya, membabi buta. Oscar membatin dalam hati bahwa dia malah merasa sedang melatih muridnya sendiri. Lawannya bingung setengah mati kenapa tidak kena. Meskipun terus mencoba, Oscar dengan sangat mudah menghindari setiap tebasan brutal lalu mendadak memukul tangan lawan hingga pedangnya terpental jauh. Anak itu berteriak ketakutan menyebutnya monster aneh, memicu amarah Oscar untuk langsung melayangkan kepalan tangannya.
Dia pun bertanya apa yang bisa diperbuat tanpa pedang melawan orang bertangan kosong. Setelah itu, gerombolan bocah nakal tersebut pergi membopong temannya. Oscar bernapas lega, yakin mereka tidak akan mengganggunya lagi. Di masa lalu, dia pasti menuruti ayahnya membangkitkan energi pedang. Demi mencegah hal buruk terulang, dia wajib membangkitkan energi mana secepatnya. Dia berjalan sendirian ke tengah hutan sampai kelelahan luar biasa. Keringatnya bercucuran deras, tapi syukurlah tidak ada saksi. Dia teringat obrolan lama bersama gadis tentang cara mengendalikan sihir. Jika pendekar memanfaatkan energi dalam untuk memperkuat fisik dan senjata, dia penasaran bagaimana para penyihir bekerja. Gadis itu menjelaskan dengan santai sembari mengangkat sebuah teko penuh air dingin. Dia mengibaratkan bahwa bagi penyihir, mengalirkan kekuatan sihir itu mirip seperti menggunakan alat penyiram tanaman hias. Dia sempat kebingungan dengan analogi aneh itu, mana memang kasat mata, namun selalu mengepung kita. Mereka hanya perlu mengalirkannya melewati jalur internal tubuh untuk mewujudkan mantra sihir. Dia segera duduk bersila di atas batu besar untuk merenung. Dia ingat mana selalu melimpah di sekelilingnya. Seandainya dia bisa melihat mana, dia pasti bisa menyalurkannya ke tubuh sendiri. Pendengaran, penglihatan, dan indera lain sangat krusial saat bertahan hidup. Walau bukan pendekar pedang lagi, kemampuannya tetap utuh. Berbekal keyakinan itu, dia mencoba mendeteksi mana misterius tersebut. Saat memejamkan mata erat, dia merasakan keajaiban luar biasa dalam jiwanya. Begitu membuka matanya kembali, dia langsung bisa melihat energi mana berkilauan sambil terengah-engah kagum. Dia berteriak gembira karena berhasil melakukannya. Tugas terakhir adalah mengalirkannya ke seluruh urat tubuh. Sayangnya, sesaat kemudian, dia malah kebingungan setengah mati karena tidak tahu metode mengalirkannya. Merasa ada bahaya mengintai, Oscar langsung melompat dari atas batu, lalu waspada mendekati semak-semak berisik yang anehnya tidak memancarkan hawa kehidupan sama sekali. Tiba-tiba ledakan dahsyat melempar tubuhnya, dan tebak apa yang muncul? Sesosok golem raksasa berdiri kokoh di depannya. Makhluk batu itu mendadak mengadang jalannya, membuat Oscar keheranan mengapa golem bisa berkeliaran bebas di tengah hutan ini. Sebelum sempat berpikir jernih, sesosok bayangan melompat turun dari atas mengarah tepat ke posisinya. Rupanya itu adalah gadis misterius yang menuntut penjelasan kasar. Dia menuduh Oscar berniat mencuri hasil riset berharganya. Gadis galak itu memperingatkan jika Oscar masih menyayangi nyawanya, sebaiknya dia menjaga ucapannya baik-baik sebelum terlambat. Gadis ini sangat terkenal di berbagai kancah pertempuran berdarah, terutama di wilayah utara yang membeku ekstrem. Dialah pahlawan legendaris pengendali pasukan golem tangguh yang sanggup melibas ribuan monster. Inilah sang penyihir jenius pencipta golem, Isabel. Oscar sungguh tidak menyangka akan bertemu dengannya hingga berujung tertangkap basah. Sambil duduk angkur, Isabel menuntut Oscar membeberkan faksi asalnya demi menghindari lingkaran sihir maut yang siap membakarnya hidup-hidup. Oscar memohon agar dia tenang dulu, karena dirinya bukanlah musuh yang berbahaya. Gadis itu justru membalas dingin bahwa dia hanya melihat penyusup cari matem. Isabel bangkit lalu mengarahkan sihir mautnya sembari menyuruh sang penyihir tak dikenal bersiap menemui ajalnya. Dengan menahan amarah, Oscar berteriak kencang menegaskan bahwa dia bahkan belum menguasai sihir dasar apapun. Isabel tertegun, mengira itu bualan, lalu mencengkeram kepalanya sebelum tiba-tiba membeku karena merasakan kekuatan dahsyat. Dia sangat terkejut melihat pembuluh darah anak itu benar-benar bersih tanpa setetes manapun. Setelah memahami situasi unik tersebut, Isabel akhirnya melunak meskipun dia langsung menegaskan tidak akan pernah meminta maaf. Rupanya dia baru saja diangkat menjadi profesor akademi sihir. Namun semua orang di sana meremehkannya. Oscar terkejut dan bertanya, apakah dia mengajar di akademi? Isabel menghela napas, lalu mengiyakan. Dia berharap preset golematika miliknya dihargai. Oscar sadar inilah peluang emas berguru padanya demi belajar menyerap mana. Di momen itu, Oscar bertanya apakah Nona Isabel bisa mengajarinya cara menyerap mana dari alam sekitar. Tanpa berpikir panjang, Isabel langsung menjawab tidak, karena dia sama sekali tidak tertarik pada orang lemah. Kalau Oscar sudah paham, habiskan saja tehnya, lalu pergi. Oscar mulai berpikir, dia tidak boleh mundur sekarang. Di saat Isabel meminta teh lagi, Oscar malah penasaran, apakah makhluk ini benar-benar asisten golem. Begitu menatap makhluk itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa.
Dia pun berdiri dan berkata ada yang aneh dengan golem ini. Isabel langsung heran dan bertanya apa maksudnya ini, apakah dia sedang cari perhatian. Tepat saat itu, si golem malah menumpahkan teh tepat di atas kepala Isabel. Oscar pun panik dan berteriak bertanya, apakah Nona Isabel baik-baik saja dan tidak kepanasan? Sambil buru-buru mengambil serbet, Isabel tentu saja langsung shock berat. Begitu menatap si golem, Isabel merasakan ada rantai sihir yang putus di bahu kanan. Dia langsung memegang tangan Oscar dan berteriak kaget. Bagaimana bisa anak ini tahu golemnya rusak? Oscar dengan santai menjawab, kalau aliran mana di dalam makhluk itu terasa sangat aneh. Isabel mengucapkan terima kasih lalu bertanya, apakah Oscar benar-benar bisa melihat aliran mana? Mengingat perkataan gadis itu sebelumnya, bahwa mana itu tidak terlihat, Oscar pun mengiyakannya. Sekarang Isabel akhirnya paham kenapa penghalang sihir mereka sampai bisa retak. Penghalang itu ternyata memblokir aliran mana di atmosfer. Kejadian ini mungkin terjadi karena pengalaman dari kehidupan masa lalunya, atau memang karena potensi luar biasa yang dia miliki. Tanpa ragu lagi, Isabel menatap Oscar sambil tersenyum dan berkata bahwa dia akan mengajarinya sihir. Oscar tentu saja kaget setengah mati dan bertanya apakah ini nyata. Tapi Isabel benar-benar serius dengan ucapannya. Sebelum Oscar sempat memotong, Isabel menegaskan kalau dia memang tidak tertarik pada orang lemah. Tapi anak ini sangat menarik perhatiannya sekarang. Sambil tersenyum, Isabel mengulurkan tangan, dan dengan malu-malu Oscar menjabatnya. Tak lama kemudian, latihan ekstrem mereka pun dimulai. Dua golem berdiri memegang papan tulis tempat Isabel menggambar, semua penjelasan menggunakan kapur. Tampaknya pemahaman Oscar tentang mana selama ini agak keliru. Organisme hidup sebenarnya menyerap mana secara tidak sadar. Oscar pun bertanya. Lalu bagaimana cara mengalirkannya ke dalam saluran tubuhnya? Isabel menjawab, kalau untuk menuangkan teh, dia membutuhkan cangkir. Mana hanya bisa dialirkan ke dalam tubuh menggunakan formula sihir tertentu. Oscar yang heran kembali bertanya, formula sihir seperti apa maksudnya? Isabel menjelaskan itu adalah kertas sihir dengan mantra tertulis di atasnya, persis seperti yang sering dibagikan di akademi. Sejak awal penjelasan, Oscar langsung berteriak kebingungan, mantra macam apa yang dia maksud itu? Isabel menjawab bahwa dia akan segera tahu begitu mengaktifkannya. Dia meminta Oscar membayangkan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya dan mengarahkan formula ini. Apakah dia sanggup melakukannya? Oscar berteriak dengan penuh percaya diri bahwa dia akan mencobanya. Dalam hati Isabel berpikir ini terlihat mudah, padahal butuh waktu minimal sebulan untuk bisa berhasil. Tapi kalau anak ini memang berbakat, mungkin setengah bulan saja sudah cukup. Oscar mulai mengulurkan tangannya sambil fokus memikirkan bagaimana cara merasakan kekuatan yang memanggil tubuhnya. Benar sekali, sensasi yang mirip seperti saat latihan pedang dulu. Dia hanya perlu fokus pada apa yang dirasakannya. Oscar tersenyum, lalu memejamkan mata. Seketika dia berada di sebuah ruang hampa, dan segel sihir di depannya mulai bersinar sangat terang. Oscar menyadari bahwa itu memang nyata mana ternyata sudah mengalir di dalam dirinya. Tiba-tiba sekelilingnya bersinar sangat terang, disertai hembusan angin kencang akibat lonjakan kekuatan yang luar biasa. Belajar sihir itu ibarat belajar berjalan kembali. Tidak ada orang yang langsung mahir sejak lahir. Langkah demi langkah, mereka harus belajar dan berkembang sampai akhirnya bisa berdiri tegak dengan mandiri. Melihat pemandangan ini, Isabel langsung melongo tidak percaya. Padahal mitosnya di dunia sihir, semakin tinggi status sosial seseorang, maka akan semakin cepat pula mereka menguasai berbagai mantra sihir. Dan lihat ini, ledakan cahaya sihir yang sangat terang langsung muncul tepat di depannya. Isabel benar-benar tidak percaya. Gila sih, anak ini berhasil mengaktifkannya hanya dalam sekali percobaan. Di saat itu juga, dia teringat kembali kejadian dengan golem kemarin. Saat dia penasaran, bagaimana anak ini bisa tahu kerusakannya. Apakah semua ini karena dia bisa melihat mana? Tapi tidak, kemampuan itu saja rasanya belum cukup. Satu hal yang pasti, anak ini adalah seorang jenius sejati. Menyadari sihirnya berhasil, Isabel langsung berteriak kegirangan. Karena ini sungguh luar biasa. Oscar sukses mengaktifkan formula tersebut pada percobaan pertama. Sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Namun, Oscar malah menggelengkan kepala. Membuat Isabel heran dan bertanya ada apa. Oscar menjawab, kalau sihir ini terasa sangat buruk, karena dia pernah melihat sihir yang asli bekerja sekali,
Baginya, sihir adalah sesuatu yang indah dan istimewa. Bukannya seperti ini, Isabel langsung terdiam dan menatapnya dengan penuh keheranan. Setelah itu, Oscar melanjutkan penjelasannya bahwa ada bagian dari formula ini yang salah. Persis seperti masalah sirkuit sihir pada Golem tadi. Dia pun menanyakan pendapat Isabel mengenai keanehan tersebut. Isabel begitu syok sampai tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Melihat itu, Oscar merasa sudah paham semuanya. Sambil mengepalkan tangan, dia memantapkan diri bahwa dia tidak ingin menjadi penyihir biasa, melainkan penyihir yang menguasai sihir sempurna dan indah. Sambil masih tertegun, Isabel menjawab kalau memang formula itu sangat mengganggunya. Kenapa dia tidak menulis ulang saja sirkuitnya? Oscar pun terkejut dan kembali bertanya bagaimana cara melakukan hal rumit seperti itu. Intinya dia harus menggambar sendiri formula sihirnya. Beberapa waktu kemudian, ayahnya yang sedang berjalan melewati lorong tidak sengaja mendengar para muridnya berdiskusi tentang bagaimana Oscar bisa menjadi sekuat itu dan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dia pun mendekati mereka dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak itu langsung ketakutan dan bingung harus menjawab apa. Berpura-pura tidak ada masalah serius, namun Brian dengan tegas mengulangi pertanyaannya tentang apa yang terjadi. Hal itu membuat mereka semakin ketakutan dan akhirnya mengaku kalau memang ada kejadian buruk. Begitu mereka menceritakan semuanya, Brian langsung terperangah dan hampir tidak percaya kalau Oscar berhasil mengalahkan mereka semua sendirian. Brian akhirnya paham situasinya. Dia menyuruh mereka segera mengobati luka masing-masing agar tidak mengganggu sesi latihan besok pagi. Mendengar itu, anak-anak tersebut serempak menjawab siap. Di saat yang sama, dia menyadari kalau waktunya telah tiba. Sudah saatnya bagi Oscar untuk menguasai energi pedang sepenuhnya. Brian tersenyum bangga melihat perkembangan putranya itu. Beberapa waktu berlalu, si karakter utama kita kini berada di dalam ruang kerja Isabel yang dipenuhi tumpukan buku. Dia sama sekali tidak menyangka kalau menyusun formula sihir ternyata sekompleks ini. Untuk bisa menggunakan sihir, dia memang butuh banyak pengetahuan baru. Untungnya, Isabel berbaik hati meminjamkan bukunya agar Oscar bisa belajar lebih dalam. Oscar meyakinkan sekali lagi, apakah dia tidak keberatan? Isabel menjawab tentu saja, karena semua pengetahuannya ada di sana. Jadi Oscar boleh mengambil sebanyak yang dia mau. Tepat di detik itu, Isabel kaget karena mendadak Oscar menghilang dari pandangannya. Ternyata anak itu sudah berada di belakangnya sambil memeluk setumpuk buku tebal dan berkata akan membawa semuanya. Isabel langsung panik dan bertanya apakah dia berniat menjarah semuanya. Tapi Oscar hanya mengingatkan ucapan Isabel sebelumnya yang membebaskannya mengambil sebanyak mungkin. Isabel hanya bisa menghela napas pasrah melihat kelakuannya. Meski tahu Oscar sedang sangat bersemangat, Isabel tetap harus memberikan satu nasihat penting. Sekarang dia sudah menjadi penyihir, dan aliran mana telah mengalir bebas di seluruh saluran tubuhnya. Oscar harus ekstra hati-hati dan jangan pernah sekalipun menggunakan energi pedang bersamaan, atau tubuhnya akan hancur dan dia bisa mati konyol. Seketika Oscar teringat masa lalu saat dia menunggangi kuda melewati desa untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit parah di ranjang. Ayahnya berbisik kalau mereka sudah lama sekali tidak bertemu sejak dia hanya bisa terbaring lemah di sana. Begitu Oscar mendekat, sang ayah memintanya merapat lalu memegang pundaknya erat-erat, berbisik kalau sejak dulu dia tahu anaknya itu sangat berbakat. Jadi tidak heran jika dulu sang ayah bersikeras memintanya melepaskan dunia sihir. Mengingat kembali memori kelam itu dengan penuh kengerian, si karakter utama kita pun akhirnya menerima surat undangan berwarna biru tersebut. Dalam hati dia bertekad bahwa kali ini dia akan benar-benar pergi ke Akademi Sihir. Beberapa waktu kemudian, Brian yang sedang bersantai di dekat perapian bertanya apakah ada hal penting yang ingin disampaikan. Oscar pun meminta ayahnya menandatangani surat undangan akademi tersebut. Brian bertanya kenapa mendadak sekali. Bukankah waktunya masih lama? Tapi begitu dia sadar kalau itu adalah surat undangan dari Akademi Sihir, Oscar langsung tersenyum tenang dan berkata bahwa dia tidak akan bisa mendaftar tanpa adanya tanda tangan sang ayah. Brian pun bertanya heran, kenapa harus sihir? Bagaimanapun Oscar adalah putranya yang sudah dia latih menggunakan pedang sejak masih kecil. Oscar membalas dengan mengingatkan kembali impian masa kecilnya yang sangat ingin menjadi penyihir. Mendengar itu, ayahnya langsung melempar surat tersebut dan menganggap keinginan itu hanyalah fantasi masa kecil belaka.
Oscar pun kembali bertanya heran. Sekadar fantasi. Sang ayah bahkan berniat mendorong dadanya untuk memberi pelajaran, namun Oscar menegaskan kalau semua orang di matanya memang berpikiran sempit seperti itu. Tepat saat itu, Oscar menangkis serangan ayahnya menggunakan sihir yang hampir saja membakar tubuh sang ayah, membuatnya berteriak kaget. Lelukan macam apa ini? Apakah dia sudah berhasil membangkitkan mana secepat ini? Oscar menjawab kalau ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa meyakinkan sang ayah. Brian pun kembali menuntut penjelasan apa sebenarnya yang ingin dia buktikan padanya. Brian sudah mendengar kabar kalau Oscar mengalahkan para senior sendirian tanpa energi pedang sedikit pun. Apakah dia paham arti dari bakat luar biasa itu? Oscar hanya menjawab singkat bahwa dia sangat mengerti semuanya. Namun Brian langsung berteriak membantah bahwa dia sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sebagai seorang pendekar pedang, dia bisa mencapai puncak kejayaan yang belum pernah diraih siapapun. Oscar hanya membalas lirih bahwa ayahnya mungkin benar, tapi itu tidak akan membuatnya bahagia. Dia teringat masa lalunya. Suasana mendadak hening. Sesaat kemudian, Brian memegang wajahnya, lalu berkata jelas, sekali anak ini mengerti semuanya. Mungkin masih ada kesempatan memperbaiki semuanya. Sang ayah menatap ngeri putranya. Tapi Oscar membalas dia sudah lupa apa jadinya kalau mana dan energi pedang berbenturan. Brian pun bertanya lagi, bukankah dia bisa mati? Tapi, apa boleh buat, kalau putranya nekat memilih jalan sesat, maka kewajibannya lah untuk menghajarnya habis-habisan sampai dia benar-benar sadar akan kesalahannya. Brian menghunus pedangnya. Dia berkata kelak Oscar akan berterima kasih. Tapi Oscar membatin itu tidak akan pernah terjadi. Semua kenangan pahit masa lalunya membuktikan hal itu mustahil terwujud. Brian menyuruhnya mengambil pedang. Oscar terkejut. Sang ayah bersiap menunggunya bersiap. Setelah memikirkannya sejenak, Oscar akhirnya bertanya ayah, apa ayah lupa kalau aku ini seorang penyihir? Dia mengeluarkan selembar surat bersegal merah, lalu melemparnya ke bara api. Brian berteriak syok melihat aksi nekat itu. Oscar pun menegaskan sekarang mari kita lihat siapa yang akan meluluskan siapa. Sang pendekar pedang Brian ingin membuktikan kesombongan anaknya. Jangan dikira dia bisa besar kepala hanya karena sanggup menahan tekanan luar biasa dari hawa pedang biliknya. Tanpa diduga, Oscar langsung menghindari serangan ayahnya. Brian tercengang, semua serangan berenergi pedang sebenarnya sangat mudah ditebak bagi Oscar yang sejak kecil selalu memperhatikan setiap gerakan sang ayah. Brian melancarkan beberapa serangan lagi, tapi Oscar dengan lihai menghindari semuanya. Sejak dulu, dia selalu mengagumi kehebatan ayahnya. Brian pun sadar ucapan anaknya bukanlah gertakan kosong. Dia sanggup menghindari seluruh tebasan tanpa energi pedang sekalipun, kemampuan langka yang bahkan gilda mereka pun tak punya. Bakat berpedangnya luar biasa, kelak dia pasti bisa menembus batas kemustahilan. Brian menantangnya menggunakan energi pedang sekarang. Oscar menyindir bukankah tadi katanya mau menghajarku, tapi sekarang malah bernegosiasi. Karena tidak berhasil menyentuhku, dia tersenyum penuh kemenangan sementara ayahnya kesal. Oscar menambahkan bahwa sebagai ayah, bakat memang segalanya, tapi dia punya sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Brian langsung menyela apa itu, pedang kesayanganmu? Oscar menunjukkan tongkat sihirnya itu mungkin benar untuk pemula, tapi Isabel bilang kalau sihir sejati butuh pengetahuan luas. Meski sekarang dia masih kurang ilmu, dia tetap penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Sulit ditebak, detik berikutnya, sang ayah menerjang lurus. Namun Oscar sukses membaca gerakannya, lalu berputar balik. Pertarungan sengit pecah. Sejak pertama kali melihat sihir, mimpi indah itu selalu membayanginya. Kalian harus lihat ini, kembang api kecil inilah sihir impiannya. Brian sampai melongo ketakutan begitu sadar kalau itu benar-benar kekuatan sihir yang nyata. Apa dia berniat membutakan ayahnya? Oscar menggeleng santai sambil membuang pedangnya. Begitu pedang itu terjatuh, Oscar berujar, aku tahu ayah akan langsung menebas begitu merasakan kehadiranku di dekatmu. Brian menduga mantra tadi hanya pengalih perhatian. Untuk melucutinya, Oscar langsung membalas, jangan tunjukkan niat aslimu pada musuh. Bukankah begitu cara ayah mengajariku dulu? Brian murka dan bersumpah, dia menjamin sendiri masa depan Oscar dengan pedang. Tapi apa jaminannya kalau jalan sihir tidak akan menjadi jalan buntu? Oscar membalas dia hanya ingin menentukan takdirnya sendiri. Ayah, apa ayah memilih pedang karena orang lain bilang ayah berbakat? Mendengar itu,
Brian tertunduk lesu. Dia teringat saat kedua orang tuanya berdebat sengit menentukan masa depannya dulu. Sang ayah berkeras anaknya harus memegang pedang. Tapi sang ibu menyela, bukankah dia memilih jalan pedang hanya karena menganggap senjata itu terlihat jauh lebih keren. Jangan memilihkan jalan hidup untuknya, ini adalah takdirnya dan dia sendiri yang wajib menentukan pilihan hidup tersebut. Brian tersenyum tipis. Dia yakin seiring waktu Oscar bahkan bisa meraih gelar Master Pedang Suci. Namun dia langsung berjalan melewatinya, memungut dokumen dari lantai, membuat Oscar menegang ketakutan memperhatikannya. Sambil tersenyum, Brian berkata dia tidak bisa menandatanganinya. Tak lama berselang, staf administrasi Akademi Sihir memeriksa berkas masuk dan bergumam kalau tahun ini ada banyak murid baru yang menarik. Gadis itu mulai membacakan daftarnya putri keluarga Norton. Pewaris dari keluarga bangsawan agung, bahkan sang putri kekaisaran pun ikut mendaftar di sini. Mereka semua sudah menguasai sihir dasar dan mulai mempelajari mantra keluarga. Tiba-tiba sang profesor masuk dan menanyakan keadaannya. Sementara itu, Oscar terus tekun belajar, membaca berbagai buku sihir. Beberapa waktu kemudian di luar gilda, Brian menatap putranya, lalu berujar kalau 6 bulan berlalu sangat cepat di akademi nanti. Banyak murid yang sudah mempelajari sihir sejak balita. Dia sadar tak berhak melarang, tapi meminta Oscar tak goyah. Setelah memilih jalan ini, Oscar membalas tenang semua akan aman. Mustahil dia bertemu orang yang lebih menyeramkan dari ayahnya. Brian tersenyum kecil, lalu mengangguk mengerti. Setelah berpamitan, Oscar pun berbalik arah untuk segera memulai langkah pertamanya menuju takdir baru yang sudah menantinya. Membawa surat rekomendasi yang sudah resmi, ditandatangani, Oscar tersenyum lebar, karena impiannya akhirnya terwujud. Setibanya di gerbang Akademi Sihir, matanya langsung dimanjakan oleh pemandangan menakjubkan dari para penyihir terbang. Kemegahan Akademi Sihir Kekaisaran Kira benar-benar membuatnya takjub. Suasananya jauh berbeda dari Akademi Pedang. Banyak makhluk aneh mirip golem berkeliaran ke sana kemari. Bagaimana cara kerja mereka? Tiba-tiba Isabel menghampirinya dan menegur kalau dia terus melamun, mengagumi segalanya. Dia bisa terlambat mendaftar masuk kelas baru. Oscar terkejut mendengar suaranya. Sementara Isabel langsung menggoda, apakah dia bermalas-malasan? Selama ini, tentu saja tidak. Jawab Oscar mantap. Dia sudah berlatih ekstra keras selama 6 bulan demi mengejutkan gadis itu lagi. Ngomong-ngomong, bukankah mereka harus segera ke sana? Setahu Isabel, ujian seleksi murid baru diadakan di arena itu. Sang tokoh utama pun kebingungan mendengar adanya ujian seleksi. Isabel membeberkan kalau tahun pertama dibagi menjadi 2 kelas yang sudah membangkitkan sihir dan belum, tapi ada 1 kelas khusus istimewa bagi para jenius terhebat. Itulah kelas unggulan sesungguhnya. Kelas ini hanya bisa dimasuki lewat ujian khusus, tapi Isabel sangat melarangnya ikut. Oscar pun langsung protes keheranan, kenapa dilarang. Isabel menjelaskan kalau semua murid kelas unggulan adalah monster berdarah murni yang sudah bergelimang sihir sejak bayi. Belum sempat dia selesai bicara, Oscar mendadak bersorak gembira karena bisa mempelajari sihir tingkat tinggi. Melihat antusiasme Oscar, Isabel hanya bisa menggaruk kepalanya heran. Sia-sia saja menasihatinya. Jadi dia menyuruh Oscar melihat langsung jalannya ujian agar dia bisa paham sendiri dampaknya. Kerumunan orang tampak memadati arena duel untuk menonton jalannya ujian. Di sana sedang berlangsung pertempuran sengit antara 2 kandidat yang mulai saling memamerkan kemampuan sihir mereka. Coba kalian tebak apa tujuan ujiannya ya? Cuma hantam target itu saja. Tapi tiba-tiba ada perasaan aneh seolah-olah dia lagi diawasi seseorang dari balik kerumunan. Benar saja, sesosok pemuda sombong bernama Sajisov langsung menghampirinya dan menegaskan rakyat jelata sepertinya tidak diterima di sini. Dia menyuruh Oscar segera angkat kaki dari area ujian. Oscar membalas santai bahwa aturan akademi membolehkan siapa saja mendaftar. Sajison terkekeh sinis melihat keberaniannya membantah. Jadi ini rupanya yang dimaksud oleh peringatan Isabel tadi. Murid kelas unggulan di sini bukanlah sembarang orang, dan tidak ada tempat bagi orang biasa untuk mengeluh. Sajison menyikutnya minggir seraya berkata gilirannya sudah tiba. Tonton saja baik-baik. Sambil mendesak maju, dia tersenyum angkuh meremehkan bakat sihir pemuda itu. Baginya, kelas unggulan ini hanya didedikasikan murni untuk mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya demi mendalami sihir. Oscar harus paham jurang perbedaan tingkat di antara mereka. Sajison langsung merapal mantra pembeku gletser raksasa.
mengubah seluruh area sekeliling menjadi es dalam sekejap mata. Semua penonton berteriak histeris takjub melihat kedahsyatan sihir tersebut. Tak terkecuali Oscar yang dibuat tertegun setengah mati. Itulah es legendaris dari keluarga bangsawan agung yang bahkan dikeluarkan tanpa kekuatan penuhnya. Sekarang terbukti sudah orang lemah yang tidak paham sihir tingkat tinggi memang sama sekali tidak punya tempat di akademi ini. Oscar menjawab bahwa mantranya memang luar biasa dan jelas sudah diasah bertahun-tahun. Tapi bukan itu intinya. Mendengar hal itu, Shazan langsung naik pitam dan menuntut penjelasan tentang apa maksud ucapannya. Saat melangkah ke lapangan, Oscar sadar dia sangat paham perasaan orang-orang yang mendedikasikan seluruh waktu mereka untuk berlatih. Dia sempat cemas tidak bisa masuk kelas 1, tapi kini dia merasa bersyukur karena kepercayaan dirinya telah kembali sepenuhnya. Sambil tersenyum tipis, dia bersiap memulai pertarungan. Orang-orang di sekitar malam menertawakannya dan saling menyuruh untuk melihat tongkat sihirnya itu, kan mainan untuk pemula. Apa yang dia harapkan dengan tongkat murahan seperti itu? Shazan benar-benar heran dari mana datangnya rasa percaya diri bocah itu. Padahal mantranya sendiri sudah sangat sempurna. Saat Oscar mendekati balok G, Shazan membatin bahwa dia adalah pewaris es dari keluarga Gloris dan sihir esnya tidak mungkin bisa tertandingi. Lagi pula, kenapa juga dia harus memikirkan omongan bocah itu? Sementara itu, sang pembawa acara menurunkan catatan pendaftarannya dan menyadari bahwa angkatan tahun ini dipenuhi banyak kandidat yang luar biasa berbakat. Tidak setiap tahun, ada siswa baru yang bisa menggunakan sihir tingkat tinggi seperti ini, dan Shazan kemungkinan besar akan menjadi yang terbaik di antara seluruh penyihir tahun pertama. Tapi ada satu hal yang tidak dia pahami, apa sebenarnya tujuan Oscar mengulur-ulur waktu. Sang karakter utama kita hanya mengangkat tongkatnya dan menunggu dengan tenang. Penonton terus berteriak menyuruhnya menyerah saja, karena serangannya tidak akan kena. Namun Oscar mengabaikan mereka, membuat sang profesor membatin, "Tidak, tunggu sebentar." Bocah itu sama sekali tidak cemas, seolah sedang menunggu momen yang tepat, dan lihat ini tiba-tiba dia melepaskan energi sihirnya yang luar biasa, membuat sang penguji langsung menoleh dengan mulut menganga. Dia merapal bola api pirosfer dan langsung menghantamkan bola sihir membara itu tepat ke balok es hingga hancur lebur. Detik berikutnya, semua orang di sana mulai saling berbisik heran, apakah itu cuma halusinasi atau dia baru saja mengenai seluruh target sekaligus. Sihir dasar. Mustahil, tapi bekas lubangnya sangat kecil. Bahkan, hanya ada 2 orang-orang pun langsung bersorak mengejeknya sebagai pecundang yang payah. Kalau memang niat masuk akademi, minimal pelajari sihir yang berguna dong. Shazan sempat penasaran sihir apa yang sebenarnya dipakai Oscar, tapi dia sadar itu hanya buang-buang waktu saja. Di sisi lain, sang pembawa acara benar-benar kebingungan harus merespons bagaimana. Saat Oscar bertanya, apakah dia gagal? Wanita itu langsung berteriak membantah, "Tidak, kamu berhasil mengenai kelima target sekaligus." Tentu saja dia lolos, tapi sang penguji masih sangat heran. Jika kontrol sihirnya sehebat itu, kenapa dia memilih menghancurkan kelima target sekaligus daripada menembaknya satu demi satu? Padahal dengan begitu, tidak akan ada yang bisa menuduhnya hanya beruntung saja. Sambil menunduk, Oscar bergumam bahwa sihir beruntun itu memang keren. Tapi menurutnya cara seperti itu sangat boros mana. Boros mana? Tanya gadis itu, keheranan. Padahal ujian ini sebenarnya dirancang untuk mensimulasikan pertarungan nyata melawan monster liar di medan perang sesungguhnya. Karena itulah, menurut Oscar akan jauh lebih praktis jika menggunakan metode yang memakan konsumsi energi paling sedikit. Menyadari kebenaran ucapannya, gadis itu langsung mengangguk paham dan meminta maaf karena telah menanyakan hal yang konyol. Penglihatan yang luar biasa, mampu membaca pergerakan target dengan presisi, dan sabar menunggu saat yang tepat, ditambah kontrol arah sihir yang sempurna, meski mantra yang dia pilih sama sekali tidak bisa dibilang keren atau rumit. Namun hasil akhirnya jauh melampaui peserta lain. Sambil menyusuri area kampus barunya, Oscar tersenyum kagum pada sang profesor yang bisa membuat target bergerak secara acak, dan dia sangat senang karena di hari pertama saja sudah bertemu banyak penyihir hebat. Dia merasa bangga, sangat bangga, tapi tiba-tiba dia merasakan hawa aneh di sekitarnya dan langsung berteriak, "Siapa di sana?" Sesosok penyihir tiba-tiba muncul di belakangnya sambil memuji ketajaman mata atau intuisi hebat miliknya karena berhasil mendeteksi keberadaannya. Pria itu bernama Balsoms, sang rektor tertinggi di Akademi Sihir ini.
Begitu menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, Oscar langsung membungkuk hormat dan meminta maaf atas kelancangan sikapnya. Namun Balsoms menyuruhnya santai saja, karena dialah yang memang sengaja mengikutinya secara diam-diam. Ingatan masa lalunya langsung berputar, dan tepat saat itu Balsoms menanyakan keadaannya sambil menawarkan jabat tangan. Detik itu juga, Oscar menyadari bahwa penyihir yang pernah membunuhnya dulu mengenakan kalung liontin yang persis sama. Dia mengulurkan tangan untuk menyambut jabat tangan sang rektor, tapi mendadak merasakan firasat buruk yang sangat mencekam. Gila, tiba-tiba muncul pusaran sihir dahsyat tepat di depannya. Untung saja refleks tajamnya membuat dia berhasil menghindar secepat kilat. Sang rektor terus mendesaknya tanpa ampun hingga Oscar berteriak menanyakan apakah dia datang untuk membunuhnya. Balsoms justru meremehkannya dan bertanya apakah tongkat kecil itu bisa melukainya, lalu mengarahkan tongkatnya sendiri sambil merapal mantra penjara badai pembantai. Begitu mantra itu diaktifkan, kubah angin topan yang sangat dahsyat langsung mengurungnya tanpa ada jalan keluar. Menyadari situasi kritis ini, Oscar segera menggambar segel sihir di atas tanah dan langsung menembakkan bola api raksasa. Semburan cahaya yang luar biasa terang langsung melesat menembus langit, membuat sang rektor terkesima melihat kekuatannya. Dia sempat terpaku sebelum akhirnya menangkis serangan tersebut, meninggalkan Oscar yang terheran-heran melihat hasilnya. Sang rektor menghela napas lega dan segera menyadari bahwa sihir sekuat itu mustahil bisa ditahan terus-menerus, jadi jalan terbaik adalah langsung melumpuhkan si perapal manta, membuat Oscar panik karena kehabisan akal untuk bertahan. Saat Oscar terduduk lemas, sang rektor bertanya apakah dia sudah kelelahan. Langkah tadi benar-benar sangat berisiko, karena dia akan langsung kehilangan seluruh pertahanannya jika gagal menghabisi musuh dalam sekali serang. Oscar membalas bahwa lelucon ini sama sekali tidak lucu, lalu menanyakan kenapa dia diuji. Balsoms menjelaskan bahwa banyak orang di sini menganggap sihir sebagai hak istimewa dan sangat membenci orang luar. Dia ingin anak itu memahami bahaya apa yang menantinya di masa depan, tapi sepertinya dia telah meremehkan potensi besarnya. Oscar pun menyimpulkan, jadi jika dia terlalu menonjol, dia akan menjadi sasaran semua orang. Balsoms membenarkan hal itu, karena ada orang-orang egois yang tidak sudi mempercayai bahwa bakat hebat bisa lahir dari rakyat jelata. Detik itu juga Oscar teringat kata-kata kejam sebelum kematiannya dulu, bahwa musuhnya tidak mengenal kata ampun. Dia menyadari kemiripan ucapan rektor dengan ingatan masa lalunya tentang potensi tersebut. Di momen itu, Oscar langsung mendesak sang rektor untuk menceritakan lebih banyak hal mengenai kelompok misterius itu. Sang rektor terdiam sejenak, lalu memperingatkan bahwa mengetahui identitas asli mereka hanya akan membahayakannya. Untuk saat ini, dia harus fokus melatih kekuatannya agar bisa melindungi diri sendiri. Namun Oscar membatin, melindungi diri sendiri. Padahal, jika rektor benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sejak tadi. Sambil memejamkan mata, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Lalu mengalihkan pandangannya kembali ke leontin rektor dan bertanya benda apa itu. Sang rektor menjawab bahwa itu adalah lencana seorang santo, lalu menunjukkannya dengan jelas. Oscar langsung paham bahwa penyihir suci merupakan kasta tertinggi yang setara dengan pemilik pedang suci legendaris. Rektor merasa sudah saatnya memberikan benda itu dan langsung melemparkannya. Oscar menangkap lencana tersebut, sementara rektor memperingatkan agar jangan sampai menghilangkannya karena akan sangat berguna nanti. Setelah berkata demikian, sosoknya menghilang begitu saja dengan aliran mana yang sangat halus, sempurna tanpa celah. Begitulah aliran sihir sang rektor. Tapi sekarang bukan saatnya kagum, karena di kehidupan ini, dia hanya ingin mendedikasikan waktunya untuk belajar dengan tenang. Namun bayang-bayang kematian tragisnya terus menghantui. Salah satu pembunuhnya dulu adalah penyihir suci, dan ada kemungkinan dia akan diincar lagi. Sambil mengepalkan tangan, dia sadar bahwa dia harus tumbuh jauh lebih kuat dari masa lalunya. Beberapa waktu berlalu, para murid mulai ramai membicarakan anak ini sebagai rakyat jelata pertama yang berhasil menembus kelas utama. Mereka terus membahas kehebatannya yang sanggup menghancurkan semua target ujian sekaligus. Mendengar GSEP itu, Sazan langsung naik darah dan menyebutnya konyol. Menurutnya, siapapun yang tidak serius belajar sihir pasti akan segera tersingkir dengan sendirinya. Tepat saat itu, Oscar melangkah masuk ke dalam ruangan dan seketika semua mata langsung tertuju padanya.
Zazan yang melihat kehadirannya langsung berdiri dari kursi dengan penuh amarah, merasa sangat kesal dengan situasi gila ini. Tanpa mempedulikan mereka, Oscar terus melangkah dengan ekspresi penuh percaya diri. Pikirannya masih melayang memikirkan kembali pertemuan tak terduga dengan sang rektor beserta seluruh ucapannya. Malam itu, dia berlatih mengalirkan mana di sekeliling tubuhnya sambil merenung. Jika berlari, bisa meningkatkan stamina fisik, maka melepaskan mana secara berulang pasti bisa memperlebar aliran energi dan memperbanyak asupan mana yang diserap. Tanpa terasa, fajar pun telah menyingsing. Semakin banyak mana yang diserap, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk melepaskannya. Dan sekarang dia butuh latihan nyata. Begitu melihat jam, dia tersentak kaget lalu buru-buru memakai seragamnya sambil menyadari bahwa kini dia benar-benar ingin menjadi kuat. Begitu dia melangkah masuk kelas, kehadiran dirinya langsung membuat Zazan menegang dan menatapnya dengan penuh kebencian. Oscar juga menyadari tatapan dingin dari murid-murid lain, namun dia tahu disinilah tempatnya berjuang sekarang. Tepat di belakangnya, seorang gadis terlihat asyik membaca buku. Oscar memungut pembatas buku milik gadis itu yang terjatuh, lalu mengembalikannya secara sopan. Gadis itu menerimanya dengan senyum tipis dan mengucapkan terima kasih. Oscar sadar kalau gadis ini sangat menyukai bunga, membuatnya teringat pada Lily di masa lalu yang menatapnya kaget. Dia langsung duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menganggap bunga di pembatas buku itu sangat indah. Namanya Oscar. Salam kenal. Gadis itu balas menyebut namanya Lily Lam. Tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan dan berkata bahwa semua orang sepertinya sudah berkumpul. Anak-anak langsung melompat kaget. Bingung suara siapa itu dan dari mana asalnya. Tiba-tiba halaman-halaman buku mulai berputar sendiri, membuat mereka semua bingung trik sihir macam apa ini. Tiba-tiba, sang profesor muncul di hadapan mereka sambil mengucapkan selamat pagi dan memperkenalkan dirinya sebagai Rus. Dia ditugaskan mengajar kelas 1. Mereka semua datang untuk tes seleksi dan telah membuktikan bakat hebat mereka. Oscar baru sadar kalau profesor ini yang memimpin tes masuk kelas 1. Rus lalu mengumumkan bahwa mulai minggu depan, mereka semua akan belajar cara bertarung melawan monster. Dia tersenyum tipis. Akhirnya, dia bisa mencicipi pertarungan nyata secepat ini, terutama setelah profesor membagi mereka menjadi kelompok berisi 5 orang untuk menyeimbangkan kekuatan. Semua murid terkejut dan bingung apa maksudnya kekuatan sihir itu. Rus menjawab bukan. Kali ini tentang saluran mana mereka, atau seberapa banyak energi sihir yang bisa mereka serap. Anak-anak pun bertanya bagaimana cara mengukurnya. Rus tersenyum ramah lalu berkata bahwa semuanya sudah siap. Dia menciptakan lingkaran sihir besar di atas kepalanya, membuat semua anak terpana saat bola cahaya muncul di atas kepala masing-masing murid. Makin terang cahayanya, makin besar pula mana yang mereka miliki. Mereka saling melirik dan memperhatikan warna lingkaran masing-masing. Rus membatin bahwa beberapa murid sudah setara dengan penyihir berpengalaman, sungguh sangat mengesankan. Tapi tebak apa yang terjadi? Bola cahaya milik Oscar ternyata hampir tidak menyala sama sekali, membuat seluruh murid mulai berbisik meragukan kelayakannya masuk ke kelas utama ini. Namanya juga rakyat jelata, siapapun yang sekelompok dengannya pasti sial besar. Tapi Oscar memilih untuk tetap tenang dan fokus, menolak membiarkan dirinya terganggu oleh cibiran murahan mereka. Tepat saat itu, Lily menoleh padanya dan mengajak Oscar bergabung di kelompoknya. Oscar bertanya, apakah dia serius? Dan Lily menjawab yakin, karena menganggap penyuka bunga pasti orang baik. Tapi mereka harus izin pada Raven dulu. Siapa lagi itu? Raven langsung menyahut dengan wajah dingin, meragukan apakah mereka benar-benar harus membawa bocah rakyat jelata ini masuk kelompok. Oscar menjawab sambil tersenyum bahwa dia akan sangat berterima kasih jika Raven tidak keberatan. Setelah hening sejenak, Raven berkata melindungi yang lemah adalah tugas bangsawan. Jadi Oscar boleh membawakan barang mereka. Saat berjalan di lorong, banyak murid yang terus memperhatikan Oscar dengan sinis. Lily menyadarinya dan menyuruh Oscar mengabaikan mereka. Karena para bangsawan memang sudah belajar sihir, sejak kecil jadi wajar ada perbedaan. Oscar tidak membalas ejekan mereka dan hanya berterima kasih karena sudah diajak bergabung. Tiba-tiba Lily penasaran dan bertanya sudah berapa lama Oscar belajar sihir selama ini. Dia menjawab baru sekitar 6 bulan lalu karena beruntung mendapat guru hebat. Lily langsung melotot kaget dan mengulangi kata-kata 6 bulan dengan tidak percaya
membuat Oscar bingung apa yang salah. Begitu Rus keluar ruangan, Shazan segera menghampirinya. Saat ditanya ada apa, Shazan langsung protes kenapa rakyat jelata diizinkan masuk kelas 1. Padahal dia tidak tahu mantra dasar dan mananya sangat rendah. Pemula sepertinya jelas tidak pantas berada di kelas unggulan ini. Dia sudah tertinggal jauh dan jarak itu akan semakin melebar. Rus hanya mendengarkan lalu bertanya kembali untuk memastikan argumennya. Shazan memperjelas bahwa dia membicarakan Oscar. Namun Rus tersenyum dan berkata bahwa Oscar baru membangkitkan mana 6 bulan lalu. Tapi pertumbuhannya sangat cepat, sehingga Shazan terdiam seketika mendengar fakta mengejutkan itu. Dalam beberapa bulan, dia pasti akan segera membuktikan kemampuannya, sedangkan mereka yang tidak punya keahlian nyata justru akan tersingkir saat latihan lapangan nanti. Profesor itu lalu pergi begitu saja. Lily menjelaskan bahwa kebanyakan bangsawan belajar sihir sejak kecil, makanya rata-rata sudah mencapai tingkat master atau bahkan lebih. Oscar pun mengangguk paham mendengar penjelasan itu. Tingkat master sudah cukup mumpuni untuk melawan monster nyata walau tanpa pengalaman bertarung. Mencapai tingkat sahabat itu di usia semuda ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Oscar merasa itu hebat, tapi Lily langsung berseru bahwa yang sebenarnya luar biasa di sini adalah Oscar sendiri. Bisa mencapai tingkat magang hanya dalam 6 bulan itu benar-benar gila. Oscar pun membatin apakah ini murni bakatnya atau karena mentornya yang hebat. Lily menegaskan itu tetap tidak normal. Lalu Oscar tiba-tiba bertanya, siapa sebenarnya sosok Raven itu? Lily menjelaskan bahwa Raven berasal dari garis keturunan bangsawan agung yang punya sejarah dan tradisi sangat panjang. Keluarganya menaungi banyak faksi kecil yang butuh perlindungan. Dari sana, Oscar balik bertanya tentang asal-usul keluarga Lily. Lily menjawab bahwa meski Raven agak kasar, dia sangat kuat dan pasti akan melindungi mereka saat bahaya datang. Namun Oscar berpikir ini kesempatan emas melatih kemampuannya, dan dilindungi orang lain justru akan menghambatnya. Beberapa saat kemudian, semua murid berkumpul di hutan, dan Profesor Rose kembali menjelaskan aturan latihan. Hutan ini penuh monster tingkat rendah, dan tugas mereka adalah bertahan hidup selama 1 malam. Oscar menyadari ujian ini langsung dilanjutkan dengan praktik nyata. Rose menjelaskan tiap ketua kelompok dibekali lembaran sihir penolong, yang jika diaktifkan akan memicu pelindung darurat dan menembakkan suar penyelamat ke langit. Jika situasi darurat terjadi, mereka harus segera merobek kertas mantra itu. Caranya cukup mudah, dan kertas tersebut sangat berguna jika mereka diserang monster yang terlalu kuat. Ujiannya simpel, tapi siapapun yang memakai kertas itu akan langsung dikeluarkan. Ancaman telak ini seketika membuat semua murid gemetar ketakutan. Lily pun tampak sangat ketakutan dan mulai panik. Oscar menyadari suasana langsung berubah tegang karena mempertahankan posisi di kelas utama adalah segalanya bagi gengsi para bangsawan ini. Raven dengan sombong berkata selama bersamanya tidak akan ada yang dikeluarkan karena keluarganya sangat terpandang dan dia pasti melindungi mereka. Tak lama, mereka pun bersiap sambil terus mengobrol cemas. Cowok itu melempar tas besar ke arah Oscar dan menyuruhnya membawakannya. Lily sempat memprotes karena barangnya terlalu berat, tapi Oscar tersenyum tenang dan berkata dia tidak keberatan karena sudah berjanji sebelumnya. Hal terpenting bagi Raven adalah Oscar harus bisa mengimbangi langkah mereka. Oscar pun menggendong tas berat itu di punggungnya. Namun anehnya, justru Raven yang mulai kelelahan duluan di tengah jalan. Lihat saja tingkahnya keringat dingin mulai membasahi wajah Raven, membuat Oscar menyindir bahwa jalur berbatu di hutan ini memang terlalu berat untuk fisik bangsawan manja sepertinya. Saat Oscar menawarkan bantuan, Raven langsung murka dan membentaknya untuk diam. Dia sangat kesal melihat Oscar masih berdiri santai membawa beban berat itu. Padahal Oscar sendiri heran kenapa mereka belum bertemu monster satupun sedari tadi. Mungkin karena areanya masih dekat akademik. Tiba-tiba, Oscar melihat kilatan energi aneh di depan dan langsung berteriak menyuruh semuanya berhenti. Raven malah marah, menolak diperintah oleh rakyat jelata dan sengaja terus maju. Oscar menyadari getaran energi di depannya sangat mirip dengan pelindung milik Isabel. Sihir itu memutarbalikkan ruang di sekitar mereka. Begitu melangkah masuk, anak-anak langsung panik dan berteriak ketakutan saat menyadari keanehan ini. Sementara Oscar berteriak menyuruh semuanya bersiap dengan tongkat sihir masing-masing. Sesaat kemudian pemandangan di depan mereka lenyap, berganti dengan tempat asing yang bukan lagi hutan latihan awal.
Lily melihat penanda di pohon dan berteriak histeris menyadari mereka berada di tempat latihan kelima. Mereka panik karena tempat berbahaya ini biasanya khusus untuk latihan kakak kelas tingkat tinggi. Bagaimana mungkin mereka bisa tersesat kemari? Membuat Oscar langsung mencurigai adanya jebakan sihir yang disengaja. Dalam situasi genting ini, memanggil bantuan adalah jalan terbaik. Tapi Raven malah merobek kertas penyelamat mereka, membuat semua anak berteriak histeris bingung dengan tindakan gilanya. Raven beralasan mereka terlalu berlebihan, karena akademi pasti hanya lupa menghapus lingkaran sihir itu. Oscar bertanya, apakah itu benar? Dan Raven menyahut sombong bahwa ini justru kesempatan emas mereka untuk bersinar. Jika bisa mengalahkan monster di sini, akademi pasti akan sangat mengagumi mereka. Raven pun melangkah pergi sambil berteriak sombong membanggakan nama besar keluarganya, Aldrich, yang legendaris itu. Lily memohon agar Oscar jangan jauh-jauh darinya. Tapi saat Oscar mulai merasa ada yang tidak beres, segerombolan monster serigala mendadak muncul sambil menyeringai tajam, dan Raven malah berkata, kalau ini adalah momen yang sangat pas. Sang karakter utama langsung menggenggam tongkat sihirnya sambil menahan gugup, menyadari kalau inilah kesempatan emasnya untuk mendapatkan pengalaman bertempur yang sesungguhnya. Dia ingin menguji mantra barunya, tapi Raven malah berteriak menyuruhnya minggir dan menonton bagaimana seorang bangsawan bertarung. Jelas saja hal itu langsung membuat karakter utama kita merasa sangat kesal. Tanpa membuang waktu, Raven langsung menerobos ke depan. Dia mengeluarkan sebuah tongkat raksasa lalu melemparkannya ke arah monster, yang ternyata merupakan perisai bumi kuno milik Dewi Bumi Yunani. Begitu tongkat itu menghantam tanah, cahaya terang memancar dan memunculkan bebatuan kokoh yang melindungi mereka. Dia berteriak menyuruh semuanya menyerang, membuat teman-temannya langsung merapal sihir tombak angin dan tombak air. Kolaborasi kekuatan mereka sukses menghabisi serigala pertama yang menyerang. Oscar mulai menganalisis pertarungan ini, melihat bagaimana mereka membagi peran antara bertahan dan menyerang dengan sangat rapi, saling menutupi kelemahan satu sama lain. Apakah ini gaya bertarung para bangsawan? Bukan, ini adalah cara penyihir bertempur. Tapi Raven mendadak mengumpat, karena jumlah monster yang datang terlalu banyak. Mereka terus mencoba menyerang, tapi sayangnya ada satu tembakan yang meleset, membuat seekor serigala berhasil lolos. Lily kini berada dalam bahaya besar, dan Raven hanya bisa berteriak panik saat monster itu melompat ke arahnya. Lily terkejut setengah mati. Namun di saat kritis itu Oscar langsung pasang badan dengan pedang apinya. Dia menghempaskan serigala yang menggeram marah itu ke samping, membuat Lily bernapas lega dan mengucapkan terima kasih. Oscar menyuruhnya tidak perlu berterima kasih, karena ancamannya sudah beres. Saat malam tiba, mereka berkumpul di sekitar api unggun, mendiskusikan petualangan mereka di hutan dan bagaimana Oscar akhirnya bisa melihat pertempuran sungguhan secara langsung. Oscar mengakui kalau dia cukup beruntung, kerja sama tim mereka memang sangat luar biasa. Namun dia merasa dirinya masih harus menjadi jauh lebih kuat lagi, agar bisa mengimbangi kehebatan sihir mereka. Apakah pelatihannya memang harus seseram ini? Dan lucunya, sekarang justru Lily yang mendekat dan memohon perlindungan pada Oscar. Padahal sebelumnya dia yang menyuruh Oscar jangan jauh-jauh. Sembari menyajikan teh hangat, Lily mendengar Oscar berkata kalau itu bukan masalah besar. Lagi pula, ada beberapa mantra pertahanan yang digunakan saat bertarung tadi, tapi tingkat kekuatannya terasa sangat berbeda. Mengapa bisa begitu? Raven menyahut, kalau semakin dekat mantra dengan penyihirnya, maka kekuatannya akan semakin besar. Lily lalu menambahkan, agar tidak terlalu dipikirkan, sebab semakin jauh jarak mantranya, maka aliran mana di dalamnya akan memudar lebih cepat. Oscar akhirnya paham mengapa mantranya sempat lenyap. Jika mana yang disalurkan terlalu sedikit, sihir tidak akan aktif, dan mantra yang sama pun bisa memberikan hasil berbeda tergantung dari situasinya. Pasti ada cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Ketika Lily menyebutkan kalau sihirnya terasa sedikit lebih kuat dari luar, Oscar mendadak tersenyum karena menyadari sesuatu yang sangat penting. Lily yang kebingungan langsung bertanya pada Oscar. Oscar menjelaskan bahwa dia hanya perlu mengalirkan lebih banyak energi ke dalam wadahnya, konsep yang mirip dengan cara mengendalikan energi pedang. Di tempat lain, Profesor Iman menggunakan bola sihir untuk memantau gerak-gerik mereka secara diam-diam. Kehebatan putra dari keluarga Aldrich ternyata bukan sekadar rumor belaka.
meskipun sang profesor berharap anak itu bisa bersikap lebih tenang sedikit. Beberapa saat kemudian, para murid berkumpul dalam lingkaran dengan Rus yang berdiri mengawasi di samping mereka. Udara malam yang dingin memaksa anak-anak itu membungkus diri dengan selimut tebal. Rus merasa puas karena tingkat kegagalan muridnya hanya 20% saja. Tiba-tiba Isabel mendekat untuk bergantian giliran jaga, membuat Rus tersenyum ramah dan bertanya, apakah waktunya sudah tiba? Para murid di sekitar langsung menyadari kehadiran Isabel. Dia menyapa mereka dengan hangat, mengatakan bahwa meski melelahkan membimbing anak-anak muda, mereka semua cukup berbakat. Itulah mengapa mereka masuk kelas utama. Isabel menyadari kalau dia tidak melihat Oscar di sana. Rus menjelaskan bahwa yang mereka lihat hanyalah rekaman sihir. Sementara Profesor Iman pasti tahu keberadaan Oscar saat ini. Mendadak, Rus merasakan keanehan pada hawa api di hutan. Padahal dia baru saja dari sana. Sementara itu, anak-anak masih beristirahat di sekitar api unggun. Di saat yang lain sibuk, Oscar melamun menatap cangkirnya, memikirkan bagaimana para pendekar pedang memusatkan energi dalam tubuh untuk melipat gandakan kekuatan. Jika dia menerapkan konsep yang sama pada aliran mana miliknya, maka sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, terdengar jeritan histeris dari arah luar. Murid-murid lain berteriak panik menyuruh semuanya segera kabur. Sedangkan Raven dengan sombongnya bertanya, apakah mereka bertemu monster kecil lagi, lalu menyuruh mereka menyerahkannya saja padanya. Saat anak-anak itu terus berlari ketakutan, sebuah kobaran api raksasa mendadak meledak di belakang mereka, membuat semua orang waspada. Raven bahkan sampai melompat kaget karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lily berteriak panik memperingatkan tentang semburan api itu. Di tengah kepulan asap, sesosok monster raksasa melangkah mendekati mereka, membuat semua orang berteriak histeris. Apakah makhluk menyeramkan itu adalah seekor naga? Oscar ikut terpaku, sama sekali tidak menduga situasi akan kacau seperti ini. Monster itu meraung dahsyat saat hendak menerkam mereka, membuat Raven shock setengah mati karena kehadiran naga di tempat ini sangat tidak masuk akal. Hanya penyihir tingkat kaisar yang bisa menumbangkan monster sekuat itu. Oscar menyadari kalau ada seseorang yang sengaja mengincar mereka, sementara teman-temannya mendesak Raven agar segera menggunakan sihir darurat untuk memanggil bantuan. Sialnya, Raven mengaku kalau kertas sihir daruratnya sudah lama robek. Lily bertanya dengan panik apa yang harus dilakukan, dan Oscar menegaskan kalau mereka tidak punya pilihan selain bertarung, membuat suasana semakin menegangkan. Lily bertanya ketakutan, apakah Oscar benar-benar ingin melawan naga itu? Oscar menjawab bahwa ini satu-satunya cara bertahan hidup, sementara anak-anak lain mendesak Raven menggunakan sihir pelindungnya untuk bertahan hingga para guru menyadari kekacauan ini. Raven yang panik langsung mengayunkan senjata kayunya dan merapalkan sihir perisai bumi gaya. Namun saat penghalang sihir raksasa itu tercipta, dia justru mengurung dirinya sendiri di dalam dan membiarkan teman-temannya berada di luar. Asli, karakter satu ini bikin emosi banget. Raven malah memaki mereka bodoh dan egois mengunci perisainya sendiri, membiarkan yang lain di luar agar setidaknya dia bisa selamat. Mereka sangat terpukul karena Raven sempat berjanji akan melindungi mereka. Akhirnya mereka sadar kalau ucapan Oscar benar. Naga itu sudah mengunci target sehingga kabur pun sia-sia. Jadi mereka harus siap bertarung mati-matian. Lily mengerahkan seluruh tenaganya untuk merapalkan sihir tombak bumi raksasa ke arah monster. Mereka semua berharap serangan itu berhasil. Tapi sayangnya monster itu sama sekali tidak terluka. Membuktikan hanya sihir tingkat tinggi yang mempan. Lily berteriak akan mengalihkan perhatian si naga selagi mereka mencari bantuan. Namun, saat berbalik, dia terkejut melihat Oscar yang justru berjalan maju dengan tatapan sangat tenang dan penuh percaya diri mendekati monster itu. Teman-temannya hanya bisa menangis ketakutan sambil mengacungkan tongkat sihir mereka yang bergetar hebat. Mereka benar-benar putus asa dan mengira kalau ini adalah akhir dari hidup mereka. Saat naga itu membuka rahangnya untuk menyemburkan bola api raksasa, Lily menatap Oscar dengan cemas. Dia menyadari kalau makhluk itu sedang menyerap mana dari udara sekitar untuk diubah menjadi energi murni penghancur. Di hadapan maut Oscar justru mengacungkan tongkatnya sambil tersenyum tipis. Sejak zaman kuno, naga dikenal sebagai bencana alam berjalan yang menyerap mana alamiah untuk menciptakan semburan api legendaris mereka. Tapi bagaimana jika mana itu tidak sekadar diserap,
melainkan dipadatkan dan dilipat gandakan kekuatannya. Di detik berikutnya, Oscar melakukan hal mustahil yang membuat semua orang langsung ternganga tidak percaya. Mereka dibuat tercengang melihat aksi gila sang karakter utama. Melalui bola api pirosfer miliknya, petir bertenaga dahsyat mendadak menyambar tepat ke tenggorokan naga itu, menghancurkannya dari dalam secara mengerikan. Sesaat kemudian, monster raksasa itu tumbang ke tanah tanpa nyawa di tengah genangan darahnya sendiri. Kejadian yang sangat tidak terduga ini sampai membuat Lily jatuh terduduk karena syok yang teramat sangat. Saat Lily masih membeku, Oscar hanya melipat lengan bajunya tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Profesor Iman yang menonton dari bola sihirnya langsung menggerutu kesal karena murid baru itu baru saja membantai chimera miliknya. Dari mana anak itu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Profesor Iman berbalik dengan geram, menyadari kalau rencananya kali ini gagal, tapi dia bersumpah akan benar-benar melenyapkan bocah itu lain kali. Baginya, hanya keturunan darah murni bangsawan yang berhak atas kekuatan luar biasa itu. Di sisi lain, Oscar menatap tangannya sambil tersenyum puas, menyadari teknik pelipat gandaan energi miliknya kini berhasil diterapkan pada aliran mana. Kalau bukan karena ingatan dari kehidupan masa lalunya, Oscar gak bakal kepikiran teori gila ini. Bersamaan dengan itu, si monster hancur lebur dan membuat yang lain melongo tak percaya. Apa cara ini beneran berhasil? Dia benar-benar menghabisi monster itu. Ketakutan, Raven gemetaran di balik pelindungnya. Menurutnya ini cuma omong kosong. Lily panik bertanya apa yang terjadi. Oscar melangkah maju lalu mendadak ambruk, membuat Lily buru-buru menangkapnya dan menanyakan keadaannya. Dia cuma agak kecapekan saja. Tampaknya dia terlalu memaksakan diri hingga terkena serangan balik. Rasanya seperti tubuhnya sedang dicabik-cabik dari dalam, sangat menyakitkan sekaligus panas membara. Tiba-tiba, cahaya terang benderang muncul di belakang mereka, membuat semua orang menoleh. Lily memeluk tongkat sihirnya erat-erat sambil bertanya siapa yang datang. Ternyata Isabel tiba. Dia bilang ada keanehan saat mendeteksi jejak lingkaran teleportasi, dan dugaannya ternyata sangat tepat. Dia datang menunggangi golemnya, lalu bertanya, apakah semua orang aman? Mereka menatapnya dengan shock, lalu Oscar memanggil namanya, Nona Isabel. Tapi mendadak, OSCR langsung tumbang tak sadarkan diri, karena kelelahan. Isabel menoleh ke arah monster lalu menyadari apa yang terjadi sambil memegang kepalanya. Dia berkata mereka akan membahas semuanya setelah kembali ke akademi. Mereka saling pandang dengan heran sementara Fajar mulai menyingsing. Beberapa saat kemudian, Oscar sudah berada di ruang kerja Balsam yang heran kenapa hal mengerikan seperti ini bisa terjadi di wilayah akademi. Oscar hanya diam. Lalu Balsam bergumam kalau ada orang-orang sombong di akademi yang sengaja mengincar murid berbakat dari kalangan rakyat biasa. Mendengar hal itu, Oscar tertegun dan menyadari sesuatu. Balsam memuji bagaimana dia bisa selamat. Lalu Oscar menjawab kalau dia bertekad jadi lebih kuat dan tampaknya usahanya mulai membuahkan hasil. Balsam menundukkan pandangannya, lalu berjalan ke arah jendela, berkata bahwa demi mencegah kerusakan lebih lanjut pada akademi, dia sebagai rektor terpaksa menyampaikan kabar buruk. Kalian bayangkan saja rasanya. Rektor Balsam tiba-tiba menyuruh Oscar keluar dari akademi dan dilarang memakai sihir lagi. Mendengar keputusan mengejutkan ini, Oscar langsung membeku ketakutan karena ini satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Balsam menimpali kalau hidup itu bukan cuma soal sihir saja. Jika dia mau melihat sekitar, banyak orang hidup bahagia tanpa sihir. Selama dia masih bernapas, dia pasti bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia masih muda dan jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Tapi Oscar dengan tegas menolak dan berkata, tidak mungkin dia mundur sekarang. Balsam pun bertanya apa maksudnya. Oscar berterima kasih atas kepeduliannya. Tapi jika para pengincarnya ada di akademi, dia punya rencana gila. Balsam terkejut dan bertanya apa rencananya. Lalu Oscar menjawab dia akan menjadi umpan untuk memancing mereka keluar. Detik itu juga, Balsam termangu kebingungan, harus merespons apa. Dia bertanya apa Oscar tidak takut mati. Tapi Oscar hanya tersenyum sambil membalas, kalau dia belum berencana mati secepat ini. Sontak, Balsam menyeringai lalu tertawa terbahak-bahak. Oscar menatapnya dengan heran. Lalu Balsam meminta maaf sambil berkata, jika begitu, dia akan mendukung tekad kuatnya. Rektor itu mengulurkan tangannya, dan Oscar menyambut jabat tangan tersebut sambil tersenyum lebar.
Tapi sebelum maju bertempur, Balsam menyarankan agar Oscar mencari tongkat sihir baru terlebih dahulu. Oscar merenungkannya, lalu mengeluarkan tongkat lamanya yang ternyata sudah retak parah di mana-mana. Beberapa waktu kemudian di toko buku, Isabel menjelaskan kalau itu hanyalah tongkat pemula yang cocok untuknya. Oscar bingung apa sebenarnya fungsi tongkat sihir. Lalu Isabel mengumpamakan kalau menulis pakai jari itu sangat sulit. Bayangkan mana adalah tinta dan tongkat itu penabulu, memang bisa saja merapal tanpa alat bantu. Tapi hasilnya tidak akan pernah sempurna. Makanya dia harus memilih senjata dengan bijak. Oscar memperhatikan tongkatnya, tidak menyangka kalau benda itu bisa hancur. Apa dia mengalirkan terlalu banyak mana saat itu? Tiba-tiba saja, terdengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Ternyata Lily yang datang menghampirinya. Oscar langsung meminta maaf karena merasa bersalah telah mengajaknya pergi jalan-jalan di hari liburnya seperti ini. Lily menggeleng cepat, karena dia sendiri juga butuh belanja beberapa barang. Dengan wajah merona malu, dia mengajak Oscar pergi membeli tongkat sihir baru. Begitu masuk ke dalam toko, si tokoh utama langsung melongo melihat banyaknya pilihan di sana. Si penjual dengan bangga memamerkan koleksinya dan menawarkan sebuah tongkat berhias batu permata langka agar Oscar bisa tampil beda. Penasaran, Oscar malah bertanya apakah permata itu memberikan efek tambahan saat merapal sihir. Lily berbisik menyuruhnya melihat label harganya terlebih dahulu. Dan begitu melihat harganya mencapai 1 juta koin, Lily buru-buru menyarankan untuk mencari di toko lain saja, karena kantong mereka jelas tidak akan sanggup membayarnya. Alhasil, mereka berdua terpaksa kabur dari setiap toko yang mereka datangi, karena harganya selangit, dan para pelayan toko terus-menerus mendesak mereka untuk membeli. Begitu berhasil keluar, Oscar menghela napas pasrah menyadari betapa mahalnya harga sebuah tongkat sihir. Uangnya bahkan tidak cukup untuk membeli yang paling murah sekalipun. Kebanyakan penyihir memang dari kalangan bangsawan yang lebih mementingkan kemewahan, makanya harganya tidak masuk akal. Oscar merasa tidak enak karena hari makin sore dan berniat pergi sendiri saja. Tapi Lily menolak keras, menegaskan kalau mereka harus menyelesaikannya bersama-sama sampai tuntas. Tak lama kemudian, Oscar menunjuk sebuah toko yang tampaknya juga menjual tongkat sihir. Namun, seorang pria yang lewat mendadak memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke sana. Penasaran, Oscar pun bertanya kenapa. Pria itu berbisik kalau toko itu punya reputasi sangat buruk dan pemiliknya sering memaksa pelanggan membeli barang tak berguna. Oscar sempat heran mendengarnya. Sementara Lily langsung menarik lengan bajunya melarang masuk. Lily berani bertaruh mereka tidak akan bisa keluar sebelum membeli sesuatu. Tapi Oscar tetap nekat masuk karena merasa tidak ada ruginya di dalam. Suasananya sangat gelap gulita dan dipenuhi tumpukan senjata tajam. Lily terpaksa membuntuti di belakang sambil gemetaran ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Lalu muncullah sang penjual yang bertanya, apakah mereka pembeli atau cuma numpang lewat saja? Oscar menjawab dengan sopan kalau dia sedang mencari tongkat sihir baru. Detik itu juga, si penjual berbalik dan berkata bahwa mereka telah datang ke tempat yang sangat tepat. Kota ini sudah penuh dengan mainan tongkat sihir untuk anak-anak seperti mereka. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba pria itu melemparkan belati tajam ke arah Oscar sambil berteriak marah. Apakah dia sedang bercanda? Beruntung Oscar sempat menghindar. Lily menatap neri belati yang menancap di dinding. Oscar mencoba menjelaskan. Tapi si penjual membentaknya untuk diam karena tokonya tidak menjual barang untuk pendekar pedang. Oscar tertegun. Lily sendiri sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibahas. Dia merasa tidak nyaman dan mengajak Oscar cepat pergi. Lily ketakutan setengah mati, tapi Oscar menolak pergi dan bersikeras ingin membeli tongkatnya. Di toko unik ini, dia tersenyum menatap sang penjual, membuat Lily yang kebingungan bertanya lagi, apakah dia beneran mau belanja di sini. Oscar lantas bertanya apa yang membuat si penjual mengiranya seorang pendekar pedang. Pria itu mengamati tangan, pakaian, hingga sepatu Oscar, lalu menjelaskan kalau pusat gravitasi tubuh Oscar agak condong ke kanan, kebiasaan orang yang selalu menyandang pedang di pinggang kiri. Oscar langsung paham situasinya, sementara Lily berteriak membela kalau temannya itu bukanlah pendekar pedang. Oscar kagum karena pria itu bisa langsung membaca gerak-geriknya dalam sekejap. Keheningan canggung terjadi. Lalu penjual itu bertanya, apakah Oscar baru belajar sihir 6 bulan lalu? Oscar membenarkan kalau dia sudah dilatih anggar oleh ayahnya sejak kecil, sehingga kebiasaan lama itu masih melekat erat.
Lily menyahut bangga bahwa mereka berdua adalah murid resmi di Akademi Sihir. Si penjual menggaruk hidungnya tidak peduli, lalu Oscar menyodorkan tongkatnya yang rusak. Pria itu langsung menyebut benda tersebut sudah hancur total dan lingkaran sihir di bagian dalamnya telah rusak parah. Rupanya tongkat itu tidak kuat menahan aliran mana yang terlalu besar. Oscar heran kenapa begitu, lalu dijelaskan bahwa semakin besar ukuran tongkat, semakin kuat pula ia menahan energi mana. Tongkat tingkat lanjut memang lebih sulit dikendalikan karena butuh kontrol mana yang presisi. Sedangkan tongkat pemula ini sangat gampang dipakai, meskipun daya tampungnya sangat kecil. Oscar pasti sering melihat staf sihir mewah milik para pengajar akademi kan? Tongkat pemula jelas tidak sanggup menahan tekanan mana dahsyat miliknya. Lalu, tongkat seperti apa yang paling cocok untuknya? Si penjual malah menjawab kalau dia belum memutuskan mau menjual apapun kepada Oscar. Jelas saja Oscar terkejut dengan reaksi aneh ini, tapi si penjual malah memintanya untuk memilih tongkat terbaik yang ada di sana. Pilihan benar. Baru dijual, dia menunjuk deretan tongkat, dan karakter utama kita pun langsung mulai memeriksa semuanya satu persatu. Lily memperhatikan dengan serius sambil berpikir bahwa harga tongkat sihir itu tergantung ukuran dan bahannya. Tongkat dari bahan langka yang bisa mengalirkan mana dengan baik pasti harganya selangit. Tepat saat itu, Oscar mendongak dan menyadari sesuatu tentang kayu itu. Apa benar itu jarum pinus? Sangat berharga. Hasil penjualan dari kayu jenis ini saja sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk hidup mewah selama 1 tahun penuh. Lily menyuruhnya melihat, tapi Oscar dengan santai menjawab kalau dia sudah memilih. Dia mengambil sebuah tongkat yang kelihatan biasa saja, lalu berkata kalau itulah yang dia butuhkan. Lily langsung melongo karena menurutnya pilihan itu sama sekali tidak cocok. Padahal tongkat termahal di toko itu dipajang tepat di bagian paling atas. Oscar menjawab kalau dia harus memilih kecocokan terbaik, bukan yang paling mahal. Lily terkejut, dan si penjual langsung bertanya heran tentang alasan Oscar memilih tongkat usang yang satu ini. Oscar menjawab kalau tongkat itu memancarkan kehangatan. Si penjual berkata itu cuma tongkat tua biasa, tapi Oscar menegaskan kondisinya masih sangat utuh. Lagi pula, kehilangan senjata adalah hal terburuk yang bisa terjadi di tengah panasnya pertempuran. Memang sih penampilannya sangat usang, tapi fungsinya masih sangat sempurna. Pembuatnya pasti menuangkan seluruh jiwa raga ke dalamnya. Si penjual langsung tertegun mendengar kata-kata itu. Lalu tiba-tiba Oscar bertanya, apakah dia boleh membelinya? Wah, tidak disangka Rob mengambil tongkatnya, lalu menjawab kalau itu adalah buatan lamanya untuk mendiang putranya. Jadi tidak dijual. Willy yang bingung langsung bertanya, lalu kenapa diletakkan di sini? Tongkat itu ternyata telah bertahan lebih lama dari pemiliknya, hal yang memang sering terjadi. Lagi pula, tongkat tua ini tidak bisa dibilang bagus, hingga akhirnya keheningan yang canggung menyelimuti mereka berdua. Lily mengajak pergi untuk mencari tongkat bagus di tempat lain. Oscar meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tanpa berbalik. Si penjual tiba-tiba bertanya kemana mereka akan pergi, membuat Oscar menoleh kebingungan. Tunggu dulu, dia menyuruh mereka menunggu, karena akan mengambilkan tongkat yang sangat bagus. Oscar dan Lily tentu saja gembira, meski Lily mengaku sempat khawatir setengah mati. Oscar meminta maaf lalu bertanya, apa Lily tidak penasaran dengan tongkat yang akan dibawa nanti? Lily menjawab, kalau penjual itu ternyata tidak seburuk dugaannya. Tepat saat pintu terbuka, Profesor Iman tiba-tiba masuk dan langsung terkejut melihat mereka ada di sana. Mereka berdua berbalik dengan ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Iman terlihat sangat marah sambil memegang seutas tali di tangannya. Oscar menyadari keanehan ini, lalu Lily bertanya apakah Profesor juga datang untuk membeli tongkat. Iman menjawab pendek mengiyakan hal itu. Di saat bersamaan, si penjual bernama Rod mendekat dan menyapa Tuan Iman, yang kemudian berkata kalau dia melihat Rod sedang sibuk, sehingga dia memutuskan untuk langsung pergi saja. Detik itu juga, Iman langsung bergegas keluar toko dan berjalan pergi. Lily memperhatikannya sambil heran kenapa sang profesor mendadak datang ke sini. Oscar hanya merespons situasi ini dengan diam. Lalu Rod bergumam kalau dia tidak bisa diam saja. Dia menyerahkan sebuah tongkat sihir kepada Oscar dan menyebutnya sebagai partner barunya. Ukuran tongkat itu luar biasa besar, membuat Oscar langsung menyadari asal-usulnya. Pohon sumber adalah sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi di sebuah pulau terpencil.
Meski tumbuh di lingkungan yang sangat ekstrem, tanaman ini sanggup bertahan dan daun hijaunya tidak pernah layu. Karena hanya menggugurkan dahannya setiap beberapa dekade sekali, tongkat dari kayu pohon ini dianggap paling luar biasa dan harganya sangat selangit. Si penjual membenarkan ucapan gadis itu, lalu menambahkan bahwa daya hantar mana dari tongkat ini memang luar biasa sempurna. Oscar bertanya dengan malu-malu, apakah barang itu memang semahal itu? Sementara Lily merasa mereka tidak akan sanggup membayarnya hingga wajahnya memerah malu. Rod berkata awalnya dia ingin memberikan tongkat ini kepada putranya sepulang perang dan tidak pernah berniat menjualnya. Jadi dia tidak akan meminta uang sepeser pun. Dia menyerahkan tongkat itu tanpa suara dan menegaskan tidak akan menjual tongkat lain kepada Oscar. Memang tidak ada tongkat lain di toko ini yang bisa lebih cocok untuk Oscar selain tongkat luar biasa ini. Sang karakter utama sangat gembira, lalu berterima kasih atas kebaikan tersebut. Sementara Rod hanya melambaikan tangan menyuruhnya segera mencobanya. Saat Oscar menatap tongkatnya, dia mengetuknya ke tanah dan memejamkan mata. Sekarang perhatikan baik-baik, kekuatan sihir luar biasa langsung meledak di sekitarnya. Dia merasakannya dengan seksama. Sebuah sensasi asing namun terasa sangat akrab di tangannya. Dia pasti akan menggunakannya seumur hidup, tapi dengan ketus, Rod menyuruh mereka segera pergi, karena dia masih harus melayani pelanggan lain yang akan datang. Oscar tersadar lalu iseng bertanya apakah Profesor Iman memang sering datang ke toko ini. Rod langsung tertegun kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa saat kemudian, para murid sudah berkumpul di kelas dan menduduki kursi masing-masing. Mereka mulai bergosip tentang bagaimana bisa sampai terdampar di lapangan latihan nomor 5 kemarin. Sepertinya, lingkaran sihir teleportasi di sekolah itu memang masih belum diperbaiki. Semua mata tertuju pada Oscar dan Lily yang duduk berdampingan. Sementara murid lain membicarakan betapa beruntungnya mereka bisa selamat tanpa luka. Kabar berembus kalau Raven sempat mencoba kabur sendirian, memicu tawa sisi kelas, hingga tiba-tiba guru mereka masuk. Seketika hening, ternyata itu Profesor Iman yang langsung membentak kalau mengobrol saat pelajaran adalah tindakan tidak sopan. Semua murid spontan meminta maaf, dan saat dia duduk, Oscar terus mengawasinya dengan tajam. Saat itu, dia teringat ucapan Rod di toko yang menceritakan bahwa Tuan Iman dulunya adalah komandan pasukan tempat putranya bertugas. Sang profesor bahkan menyaksikan sendiri bagaimana putranya gugur secara tragis di medan pertempuran. Begitu mengetahui hal itu, Iman membawa pulang tongkat peninggalan sang putra sebagai satu-satunya kenangan yang tersisa. Lily sempat heran bagaimana hal itu bisa terjadi, lalu Rod menjawab meski dia seorang bangsawan, Iman selalu memperlakukan putranya yang rakyat jelata dengan sangat baik. Detik itu, Oscar menegang dan memuji, kalau tongkat itu sangat luar biasa, putranya pasti seorang penyihir yang sangat berbakat, hingga kemampuannya bisa setara dengan para penyihir bangsawan lainnya. Si penjual mendadak ikut tegang dan heran, bagaimana Oscar bisa mengetahui hal itu, sementara itu di kelas. Sang karakter utama terus memperhatikan gerak-gerik Iman sambil meyakini bahwa dialah dalang di balik serangan mematikan hari itu. Sama sekali buta, sang profesor tidak tahu kalau Oscar sudah membongkar semuanya. Inilah kesempatan emasnya. Kali ini, dialah yang akan mengambil langkah pertama. Beberapa waktu berlalu, Iman masuk ke kamarnya dan menatap cermin ajaib yang menampilkan sosok iblis. Sang iblis berkata mereka sangat menghargai keahlian tempurnya di medan perang, lalu memerintahkannya lanjut bertugas di akademi ini. Iman menjawab kalau dia mengerti segalanya, tapi sosok misterius itu menyindir bahwa tugas akademi terlalu ringan dibanding garis depan. Iman bersikeras membantahnya, membuat sang iblis langsung mendesaknya agar segera menyelesaikan perintah yang diberikan. Sang profesor terdiam kebingungan tanpa tahu harus berbuat apa. Begitu hari berganti, Oscar langsung melaporkan pada kepala sekolah kalau Iman adalah dalang serangan itu. Namun kepala sekolah hampir tidak mempercayai laporannya. Kepala sekolah menilai Iman adalah penyihir pemberani yang rela mengorbankan nyawa demi rekannya. Oscar membalas kalau dia sudah mendengar kisah masa lalu sang profesor dan sangat yakin dengan dugaannya, beliau pun tidak meragukannya lagi. Namun mereka tidak bisa menangkapnya tanpa bukti konkret. Sambil tersenyum tipis, Oscar menjawab bahwa itulah alasannya berada di sini. Kepala sekolah memandangnya penuh tanya, lalu Oscar menjelaskan bahwa sang profesor sempat mencoba melenyapkannya di latihan praktik pertama agar terlihat seperti kecelakaan tanpa saksi mata.
Cuma sekali kesempatan, jika ada peluang kecil, dia pasti langsung bergerak tanpa ragu. Kepala sekolah terperangat lalu menyadari bahwa demi menghindari kecurigaan, pelaku pasti akan meminta tugas mengawal sang putri. Tuan Putri Ariel awalnya dijadwalkan masuk bersama murid lain, namun sihir warisan keluarga kekaisaran mengganggu kesehatannya hingga pendaftarannya terpaksa ditunda. Kepala sekolah Rus mengumumkan bahwa dia harus segera pergi ke ibu kota untuk menyambut sekaligus mendampingi Yang Mulia Ariel. OSCR pun langsung ditunjuk untuk menjalankan misi pengawalan ini, membuat Zazan yang mendengar namanya seketika merasa kesal. Oscar mulai memikirkan rute perjalanan dari akademi menuju ibu kota dan sadar bahwa musuh pasti akan memanfaatkan momen ini untuk menyerangnya. Rose kemudian bertanya, apakah masih ada pertanyaan yang tersisa? Zazan pun mengangkat tangannya lalu bertanya sini, jika Oscar diundang ke tempat ini, apakah itu berarti pihak sekolah menganggap kemampuannya sudah setara dengan mereka semua? Rose mengiyakan hal itu, karena penampilan luar biasa Oscar di latihan praktik terakhir. Bahkan, beliau menilai kemampuannya sudah melampaui mereka semua. Mendengar penuturan itu, wajah Zazan langsung mengkerut ngeri sementara gadis di sebelahnya tampak sangat terkejut dan gelisah. Zazan menyela bahwa dia tahu mana milik Oscar hampir tidak cukup untuk peringkat bawah dan hanya bisa merapal sihir dasar. Dia cuma rakyat jelata yang tidak berarti. Oscar, yang mendengar hinaan itu, langsung terdiam dan bingung harus menjawab apa. Zazan terus mengoceh tentang orang-orang yang selalu memuji Oscar setinggi langit, bahkan sampai dibilang melampaui dirinya, jelas saja dia tidak terima. Akhirnya, Zazan langsung menantang Oscar untuk duel 1 lawan 1. Sambil menunjuk Oscar, Zazan berteriak menyuruhnya mengeluarkan semua kemampuan sihirnya. Oscar terkejut, setengah mati, dan bertanya apa maksudnya. Sementara itu, Rose menepuk jidatnya, karena tahu misi pengawalan biasa ini bakal berubah jadi kekacauan total. Baiklah, kalau begitu, kata Rose. Siapapun yang kalah akan diskors dari misi. Zazan menjawab itu yang dia mau. Oscar panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, mereka sudah berdiri saling berhadapan. Oscar masih tidak habis pikir kenapa situasinya jadi begini. Dia mencengkeram tongkat sihirnya erat-erat saat melihat Zazan mulai mengangkat tangan. Tiba-tiba serpihan es tajam muncul di sekitar tubuhnya, dan Zazan berteriak menyuruh Oscar untuk segera bertahan. Oscar mendongak dan sadar kalau dia harus ikut misi ini demi menghadapi Iman, jadi dia menggenggam tongkatnya erat-erat dan memutuskan untuk meladeni tantangan Zazan. Detik berikutnya, dia langsung mengarahkan tongkat sihirnya ke arah lawan. Dia sangat yakin, dulu dalam ingatan Zazan, banyak murid memakai boneka latihan untuk menguji sihir mereka. Semua serangan sihir itu tepat sasaran, memang tidak perlu diragukan lagi kemampuan dari putra keluarga Gloris. Zazan melihat boneka latihan itu, hancur berkeping-keping, hingga wajahnya tegang. Keluarga Gloris memang bangsawan ahli sihir es. Dibandingkan kakaknya yang selalu dipuji, dia justru lahir tanpa bakat sihir. Tubuhnya serasa membeku saat dia terus berlatih keras setiap hari. Dia harus menyusul kakaknya, memenuhi harapan orang tua, dan menjadi bagian penting keluarga Gloris. Pikiran itu terlintas di tengah pertarungan saat dia melemparkan tombak es ke arah Oscar. Oscar terkejut dan langsung bersiap untuk menghindar. Zazan berteriak memuji kelincahannya, tapi menantang apakah dia bisa menghindari serangan berikutnya. Zazan langsung merapal sihir pembeku skala besar bernama Meledai Mega. Oscar merasakan es mulai menyelimuti tangan dan wajahnya. Karena tangannya mati rasa, dia memakai Epifodius untuk mencairkan es tersebut. Zazan terkejut dan menghentikan serangannya. Oscar menatapnya penuh percaya diri, sementara Rus terus mengamati duel mereka. Oscar terbukti pandai memakai EP untuk menetralkan sihir berkat pengalaman tempurnya. Tapi perbedaan mana mereka sangat jauh. Bisa dibilang situasi Oscar ini cukup berbahaya kalau Zazan terus menyerang tanpa henti. Zazan lalu mengaktifkan segel sihirnya sambil berteriak tidak sudi kalah dari anak baru. Bahkan gadis pembaca buku di dekat mereka pun kini mulai terusik. Dia langsung mendongak dan fokus menyaksikan pertarungan seru ini. Rus berteriak heran melihat apa yang terjadi. Tubuh Oscar mulai bercahaya sihir saat dia meminta maaf karena membuat mereka menunggu lama. Persiapannya ternyata memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Zazan bingung, tapi Oscar menegaskan sekarang adalah gilirannya beraksi. Oscar tersenyum, tapi Zazan langsung berteriak merapal sihir penjara es bola cuaca. Oscar terkejut menyadari itu,
adalah hujan tombak es terselubung sihir manipulasi tingkat tinggi. Namun aliran mana milik Oscar sudah diperkuat sepenuhnya. Saat bongkahan es raksasa muncul tepat di depan wajahnya, dia yakin tongkat sihir barunya ini sanggup menembus pertahanan itu. Menggunakan pedang api, dia langsung menghancurkan es itu dengan mudah. Mulut Zazan, Rossi, dan murid lain sampai menganga tidak percaya. Tubuh Oscar terasa sangat ringan dan bergerak sesuai keinginannya. Dia melihat bagaimana formula sihirnya bekerja berantai tanpa hambatan sama sekali. Rasanya sangat menyenangkan. Sementara itu, Zazan berteriak histeris karena sihir pelindungnya hancur begitu saja. Zazan berlutut lemas dalam kondisi syok berat. Dia teringat masa kecilnya saat bertanya bagaimana cara menyamai kehebatan kakaknya. Sang kakak menjawab kalau Zazan terlalu melebih-lebihkannya karena dia bukanlah penyihir sehebat itu. Ada monster-monster jenius di dunia ini yang bisa membuat mereka terlihat seperti butiran debu. Melihat Oscar sekarang, Zazan sadar pemuda inilah monster itu. Tiba-tiba Rus berteriak menyuruh mereka berhenti. Duel pun dinyatakan selesai. Di sisi lain, Raven mendadak mengamuk karena frustrasi dengan keadaannya. Saat semua orang mulai berbisik membicarakannya, dia berteriak kalau semua ini adalah kesalahan Oscar. Saat berbalik, Raven mendengar ketukan pintu kamarnya. Dia heran siapa yang bertamu selarut ini. Begitu pintu dibuka, dia gemetar ketakutan melihat Profesor Iman sudah berdiri di sana. Keesokan harinya di kelas, Oscar melihat Zazan masuk bersama teman-temannya. Zazan menatap tajam ke arahnya, membuat Oscar teringat ucapan kesal lawannya setelah duel kemarin yang menganggap kekalahan itu tidak adil. Padahal Zazan sudah berlatih sejak kecil, tapi bakat murni Oscar bisa melampauinya begitu saja. Saat Oscar mengulurkan tangan ramah, Zazan langsung menepisnya dan bersumpah akan membalas kekalahannya kelak. Oscar tersenyum mengingat kejadian itu. Dia sadar tidak boleh santai karena besok harus segera menyelidiki rencana licik Profesor Iman. Tak lama, Rus masuk kelas dan mengumumkan tes pengukuran mana sebelum pelajaran dimulai. Saat Raven menyelinap masuk lewat pintu belakang, Rus langsung menegurnya karena terlambat hari ini. Murid-murid lain mulai berbisik kalau Raven ketakutan setengah mati sampai tidak berani keluar asrama. Mereka terus mengejeknya, membuat Raven makin tertekan dan kebingungan harus bersikap bagaimana. Dia duduk di sebelah Oscar yang langsung menyadari ada sesuatu yang aneh dengan tangannya. Rus kemudian menyuruh semua tenang karena tes akan segera dimulai. Setelah kelas usai, Lily menghampiri Oscar dan kagum karena level mananya naik lagi. Oscar merendah dengan berkata dia hanya mulai terbiasa memakai tongkat barunya. Lily pun bercanda ingin membeli tongkat baru juga. Tiba-tiba Raven mencegat mereka berdua. Oscar berbalik heran, memikirkan tujuan pemuda itu menemuinya. Sebelum Raven langsung memintanya membagikan rahasia agar bisa menjadi kuat dengan cepat. Oscar kebingungan dengan pertanyaan aneh itu. Raven malah berteriak emosional menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh. Oscar cuma bisa membatin heran tentang rahasia apa yang dimaksud oleh temannya ini. Malamnya saat mereka berada di area latihan, Oscar mencoba menjelaskan kalau dia cuma rajin berlatih keras. Tapi Raven tetap mendesak dan bertanya rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Raven menegaskan tentang kekuatan dahsyat yang dipakai Oscar saat melawan naga kemarin. Dia yakin ada seseorang yang membantunya diam-diam, sementara Oscar benar-benar tidak paham arah pembicaraannya. Raven mengertakkan gigi karena sangat kesal, tapi tunggu dulu lihat tangan kanan Raven yang mendadak memancarkan cahaya aneh saat tubuhnya mulai bermutasi jadi monster. Oscar panik melihat perubahan mengerikan itu. Dia berteriak menanyakan apakah Raven baik-baik saja. Namun Raven malah histeris karena dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Dengan teriakan penuh ketakutan, ledakan energi sihir meluap dari tubuh Raven, membuat area di sekeliling mereka hancur berantakan dipenuhi pecahan sihir tajam yang melayang. Oscar melompat mundur sambil menyadari kalau gerakan Raven dikendalikan oleh kekuatan lain. Detik itu juga dia teringat petunjuk penting dan curiga kalau dalang di balik semua ini adalah Profesor Iman. Raven meracau sedih kalau dia cuma ingin bertahan hidup dan melindungi teman-temannya. Sadar situasi sudah gawat, Oscar langsung menerjang maju untuk menahan serangan membabi buta dari temannya itu. Raven yang kehilangan kendali terus berteriak ketakutan sebelum akhirnya mereka berdua terhempas ke tanah. Oscar segera membaringkan Raven, lalu berteriak menantang Profesor Iman yang tega memanfaatkan muridnya sendiri. Kenapa dia tega mempermainkan nyawa orang lain?
Oscar menantang Iman untuk segera menampakkan diri. Tiba-tiba sekawanan burung hitam muncul memenuhi langit malam. Di tengah kawanan itu, muncullah Iman yang langsung merendahkan Oscar sebagai rakyat jelata tak beradab. Dengan senyum licik, Iman menyatakan kalau malam ini akan terjadi insiden tragis akibat kecelakaan latihan sihir murid akademi. Sungguh tragis. Satu lagi talenta muda yang harus lenyap selamanya. Detik itu juga, dia menciptakan bola cahaya api raksasa lalu melemparkannya langsung ke arah Oscar, sosok yang selalu dia anggap sebagai orang barbar kelas rendah. Dia ingin memaksanya berlutut sial. Oscar langsung bersiap bertarung saat gerombolan monster sihir mendadak mengepungnya dari segala penjuru. Serigala-serigala mulai melolong dan menyerang brutal, membuat Oscar terpaksa mundur sambil memikirkan taktik lawan. Rupanya Iman adalah penyihir pemanggil yang menaruh tanda sihir di mayat monster untuk mengendalikan mereka bagai bonakan. Sialnya, kemampuan memanggilnya terbatas. Jadi dia baru sempat berlatih sekali saja. Kepala sekolah sudah memperingatkannya tentang semua hal ini. Oscar sadar dia harus mengabaikan sang penyihir dulu dan fokus menghabisi monster-monster sialan itu. Lagi pula, musuhnya ini sudah mencapai tingkat kaisar sihir. Siapa tahu masih ada kartu as tersembunyi yang disegel. Jadi, bertarung sendirian jelas ide buruk. Oscar paham betul bahaya ini dan memang merencanakannya. Tapi saat melirik Raven, dia mendadak ingat kata-kata tulus temannya yang ingin melindungi semua orang. Matanya mulai berkaca-kacan, pikiran ini membuatnya lengah, namun dengan kemarahan meluap-luap. Dia langsung menghancurkan serigala pertama. Iman malah heran kenapa dia semarah itu. Apakah kemarahan ini karena masa lalunya dengan Raven? Oscar balik bertanya bagaimana kalau benar. Iman mengejek mereka, bahkan tidak saling kenal, karena cuma berpapasan saat latihan saja. Oscar membalas bahwa pertemuan singkat itu sudah lebih dari cukup, tapi Iman membantah. Menurutnya Raven tidak seistimewa itu, dan dia butuh kekuatan besar untuk mengalahkannya. Sambil menatap Raven yang pingsan, dia mengejek bahwa anak itu cuma rakyat jelata yang menjadi batu sandungan baginya. Sang protagonis bertanya lagi apa yang salah dengan hal itu. Iman sempat ragu-ragu sebelum Oscar menegaskan bahwa apapun alasannya, dia telah bertekad menjadi jauh lebih kuat dan memanfaatkan situasi ini, sesuatu yang tidak akan pernah dimaafkannya. Detik itu juga, Iman menghancurkan tongkat sihirnya sendiri sampai hancur berkeping-keping. Oscar tersadar dia tidak bisa merapal formula sihir baru di area itu. Iman lalu berteriak, kalau rakyat jelata yang berbakat sama sekali tidak punya hak untuk hidup. Dia mendarat tepat di sebelah Oscar, mengeluh tidak ada yang mengakui kehebatannya, sehingga dia harus bersiap sangat matang. Detik berikutnya, seekor monster raksasa mirip gajah dengan belalai penuh tentakel mengerikan muncul di hadapannya. Oscar mati kutu dan hanya bisa melongo kaget. Makhluk aneh ini ternyata menyedot semua mana miliknya, membuat sihirnya gagal total. Nah, disinilah kepintaran Iman diuji. Dia bertanya, apa Oscar pikir dia bertindak tanpa rencana matang? Tiba-tiba saja, Oscar dikapung oleh lebih banyak serigala buas yang menggeram tepat di depan wajahnya. Iman berkata bahwa sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa memakai sihir lagi. Namun, mantra perangkap yang sudah dia siapkan sebelumnya akan tetap aktif bekerja. Dia menyuruh Oscar membawa mantra ini ke akhirat setelah pelajaran terakhir mereka selesai. Oscar akhirnya angkat bicara. Dia mengaku selalu heran kenapa para penyihir berbakat bisa kalah dari pecundang seperti Iman. Tapi sekarang dia paham kalau mereka ketakutan setengah mati setelah kehilangan sihir dan dikepung monster buas. Dan kini, dia juga ingin memberi Iman satu pelajaran yang sangat berharga. Tanpa basa-basi, dia langsung menerjang maju ke medan pertempuran. Sementara itu, suatu hari ketika kepala sekolah sedang duduk santai di ruangannya, terus tiba-tiba masuk setelah mengetuk pintu untuk memeriksa beberapa dokumen penting. Lalu bagaimana misi besok? Balsams menyeringai lebar. Tenang saja, sang putri pasti aman. Tapi jangan bahas itu sekarang. Pengajuan izin pemakaian tempat latihan tahun ini membeludak pesat, terus menimpali bahwa banyak murid baru yang sangat ambisius. Omong-omong, kabarnya Profesor Iman tiba-tiba mengajukan diri menjadi mentor pribadi untuk melatih Raven. Seketika itu juga, kepala sekolah langsung menegang panik mendengar kabar itu. Kembali ke arena, sang protagonis kini ditinggal sendirian menghadapi penguasa monster, dan makhluk-makhluk buas itu langsung menerjang ke arahnya. Dia sadar selama monster pemanggil ini masih hidup,
dia tidak akan bisa mengaktifkan mantra sihir baru sama sekali. Tapi, karena sihir pemanggilan itu sendiri masih aktif, pasti ada celah rahasia yang bisa dimanfaatkannya untuk merapal sihir. Begitu dia berbalik, kepanikan luar biasa melanda karena monster raksasa itu sudah melompat menyerang dan hampir melahapnya hidup-hidup. Melihat hal itu, Iman tersenyum puas dan berpikir satu ancaman besarnya sudah tereliminasi. Tepat saat dia dikira sudah tewas, monster itu mencengkeram tangan sang protagonis. Namun dia justru melempar makhluk itu menjauh dengan ledakan api yang sangat terang. Begitu melihat monsternya terbakar hebat, Iman berteriak histeris tidak percaya. Bagaimana mungkin dia masih bisa memakai sihir? Ternyata Oscar menyadari lingkaran sihirnya tersembunyi di dalam tubuh monster pemanggil itu. Artinya, selama lingkaran tersebut tidak bersentuhan dengan udara luar, sihirnya akan tetap bekerja dengan sempurna. Oscar dengan berani menarik paksa lingkaran sihir itu keluar menggunakan tangannya yang berlumuran darah. Iman berteriak histeris, bertanya-tanya bagaimana bisa musuhnya menyadari formula rahasia di dalam tubuh monsternya, sungguh tidak masuk akal. Mulut monster itu memang hanya muat untuk tangannya saja. Oscar membalas dengan santai bahwa sihir sebenarnya bisa digunakan tanpa perlu tongkat sama sekali. Begitu Iman menyadari lawannya merapal mantra hanya menggunakan gerakan jari tangannya, dia langsung shock berat. Oscar menyeringai dingin jadi kartu asmu sudah habis. Masih ada monster pemanggil lagi. Iman langsung melepaskan 2 lingkaran sihir baru sambil berteriak marah, apa kau pikir kau sudah menang? Sedetik kemudian, dia menembakkan seluruh kekuatannya ke arah lawan. Tapi Oscar dengan tenang berteriak pedang api. Tebasan itu menghancurkan sihir lawannya, hancur lebur. Iman berteriak kesal bahwa dia tetaplah penyihir setingkat kaisar meski tanpa monster. Apakah anak itu benar-benar berhasil menembus perisainya? Oscar sengaja menahan kekuatannya karena tidak ingin temannya berpikir dia harus bekerja 2 kali lebih keras. Dan Oscar berkata itu sama sekali tidak perlu. Pada saat yang sama, rupanya tongkat sihir Iman sudah hancur lebur berkeping-keping, membuat Iman benar-benar bungkam tanpa kata. Kalian lihat sendiri kan betapa tidak berdayanya dia sekarang? Alex langsung mengejek kemampuan sihirnya tanpa tongkat, membuat Iman jatuh berlutut memohon ampun dan berjanji membocorkan semua informasi rahasia. Dia bahkan bersedia memberikan surat rekomendasi agar Oscar bisa magang dan menjadi penyihir resmi. Oscar hanya menatapnya dengan tatapan sangat dingin lalu bertanya, cuma itu yang ingin kau katakan? Tenang saja, dia tidak akan membunuhnya, tapi dia tetap harus mendapatkan semua informasi penting itu. Tiba-tiba saja, Iman melompat bangkit sambil berteriak menyuruhnya segera menyerang. Tapi mendadak terdengar suara teriakan keras menyuruh rakyat jelata, sepertinya jangan lancang. Sosok misterius itu merobek topengnya hingga memperlihatkan wujud monster mengerikan yang sama sekali baru di depan Oscar. Sang protagonis langsung tertegun kaget menyaksikannya. Sebelum tiba-tiba tubuh monster itu mulai hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Melihat keganjilan tersebut, dia mulai curiga apakah musuhnya telah menumbalkan tubuhnya sendiri demi memanggil monster baru. Tapi mendadak, makhluk menyeramkan itu justru meraung sangat keras dan mulai menghancurkan segala hal di sekelilingnya secara brutal. Oscar sadar bahwa monster ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Padahal dia sangat ingin menangkapnya hidup.